Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian Mira di kesempatan ini. Semoga seluruh kajian kita diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pembelajaran yang benar, pemahaman yang benar, dan juga dimudahkan untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kita bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita juga bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan kelembutan di dalam jiwa untuk bertobat, memperbaiki jalan kehidupan sehingga lebih baik, berkualitas, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita yang telah memasuki topik ibadah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah sekian banyak kita bersama-sama mengaji, kita telah masuki pada bagian inti di pokok yang kedua dalam pembahasan terkait dengan pokok-pokok dinul Islam yang terdiri dari 4 bagian utama itu, baik itu akidah, ibadah, kemudian muamalah, dan akhlak. Kita berada pada bagian yang kedua di sesi pembahasan tentang ibadah. Mohon berkenan bagi yang baru bergabung di kajian ini agar bisa mengikuti secara teratur, juga bisa berlangsung dengan baik. Anda diperkenankan untuk menyimak yang kami sajikan seluruh paket pembelajarannya di YouTube Mira ya, dengan logo seperti layar di belakang kami saat ini. Ada Mira Institute, Anda tinggal masuk ke situ lalu pelajari dari mulai pokok pertama akidah, kurang lebih ada 62 video yang bisa Anda akses pelan-pelan belajarnya. Ya, kita tidak dituntut untuk menguasai dengan cepat seketika, tapi belajar sampai dengan datang kematian dan dalam keadaan yang terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan sampai mengerti. Lalu masuk ke pembahasan ibadah. Alhamdulillah selesai dengan 3 mukaddimah. Sekarang kita akan masuk kepada inti pokok dari ibadah. Detailnya seperti apa, gambarannya bagaimana, dan bagaimana mempraktekkan beragam teori yang telah kita bahas, yang seluruh teori ini bukan sekedar teoritis tapi memang pakem keilmuan yang paketnya telah diturunkan kepada kita, terkurikulumkan dengan sempurna sejak era Rasulullah SAW awal mula diajarkan sampai dengan kini dan sampai kehidupan berakhir. Insya Allah pola semacam ini tidak akan berganti karena di Islam semua sudah terukur secara sempurna, baik itu terkait dengan prakteknya, amalnya, dan juga tentunya dasar pengetahuannya. Kita turunkan dulu dasar yang pertama yang terkorelasikan dari pokok-pokok ibadah dalam Islam. Ini yang sudah kita selesaikan. Saya berikan tanda pokok akidah. Nanti aspek implementasi dan pembuktian dari akidah ini nampak pada ibadah. Saya tidak akan uraikan kembali, hanya sedikit mengingatkan saja. Anda tinggal akses di video-video sebelumnya dalam pembelajaran kita. Jadi sudah kita uraikan dengan 3 mukaddimah, ya, baik tentang dasar filosofisnya, turunan-turunan dalil, memahami, memaknai, dan hikmahnya, serta juga kita telah mempelajari transmisi sanad, bagaimana cara kita beribadah dari sekarang yang berkesesuaian dengan ibadah yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 3 ini akan menjadi landasan pembahasan kita dalam setiap turunan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi setiap muslim ketika menunaikan ibadah ini mesti paham landasan filosofis dalam mengerjakan ibadah itu apa, mengapa harus ibadah, itu kan?
Apa manfaat dari ibadah? Kemudian terapan yang kedua di mukaddimah kedua, dalil. Apa dalilnya kita menunaikan ibadah itu? Ya, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Apa hikmahnya? Dan tentunya yang ketiga, menuntut kita untuk membawa transmisi semua praktek itu kepada masa-masa Nabi mengajarkan. Dari mana semua itu Anda dapatkan sehingga Anda betul-betul yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini betul-betul yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya. Ini yang menjadikan kita kuat dalam literasi dan bisa memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar dan bukan rekayasa manusia. Karena itu, sholat yang dikerjakan misalnya sampai dengan kini, ataupun umrah, ataupun haji, kita tidak akan dapati perbedaan-perbedaan. Di setiap zaman misalnya ada gayanya sendiri, di setiap era ada caranya sendiri. Tidak. Semua terhubung pada jalur yang bisa dilacak dengan 3 pendekatan yang telah kita uraikan. Jadi, aspek mukaddimah yang menjadikan landasan kita kemudian mengkaji tentang ibadah itu di 3 pokok, mohon dengan sangat dipahami dengan baik. Karena ini akan selalu terbawa dalam setiap pembahasan aspek ibadah. Dan ini keistimewaan dalam Islam. Kita bisa menjelaskan dari dasar filosofis sampai dengan tatanan praktikalnya. Jadi di Islam itu jelas terpenuhi unsur-unsur ontologisnya, epistemologisnya, sampai aksiologisnya, semua. Dan semua tercerahkan. Ya, dan menariknya nanti semua kebutuhan-kebutuhan terkait bagian unsur manusia, baik secara fisik, akal, dan sampai ke roh itu terpenuhi dalam ibadah. Kita nanti akan lihat tinjauan ini semua saat kita menerangkan detailnya. Nah, saat inilah yang akan kita masuki detail tentang ibadah ini, apa saja yang dengan ibadah kita kerjakan itu sekaligus menjadi pembuktian keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi parameter tingkat kekuatan akidah, ikatannya apakah kuat atau lemah. Kalau lemah perlu diperkuat, kalau kuat dipertahankan hatta ya'tiyakal yakin, ya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian dan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tentang ibadah ini, seperti halnya kita membahas akidah yang pokok, maka kita juga akan batasi pada yang pokok dulu. Ya, nanti dari yang pokok ini akan masuk kepada cabang-cabangnya. Pokok disebut dengan aslun, ya, jamaknya disebut dengan usulun. Ingat itu ya. Nah, kalau sudah kita bicara yang pokok, berarti kita masuk kepada yang paling penting, yang wajib-wajibnya dulu. Karena pokok itu berarti kan harus kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus kita dapati. Makan, kebutuhan fisik kita, maka harus kita dapati itu, kan? Nah, ibadah adalah kebutuhan pokok, nanti ada yang pokok maka harus kita dapati. Hukum dalam syariat kepada sesuatu yang harus disebut dengan wajib nanti. Ya, insya Allah di edisi yang terpisah kita akan membahas tentang ragam hukum, khususnya dari 5 hukum dasar itu. Dari yang tengah-tengah, saya nanti insya Allah kita share cara cepat seperti guru kami pernah ajarkan. Anda tinggal buat satu garis pertengahan, 5. Yang tengah-tengahnya ini ibahah, kita kenal dengan mubah, ya. Kalau tarik kanan jadi sunnah, tarik lagi kanan jadi wajib. Tarik kiri jadi makruh, karaha, tarik kiri lagi jadi haram. Tengah-tengahnya mubah. Ya, nanti kapan sesuatu itu menjadi ditarik ke kanan jadi sunnah, kemudian kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi makruh, kapan dia menjadi haram. Dari yang netral ini, ya, melekat perbuatan atau perintah atau larangan tertentu, maka tidak akan lepas dari 5 ini. Ta'tari ahkamul khamsah, ya. Jadi tidak akan terlepas dari 5 hukum pokok. Baik, setelah ini kita iman wujudnya syahadatain dalam lisan, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turunan pembahasannya 6 pokok, dikenal dengan rukun, ya. Tarik ke sini menjadi rukun iman, sudah kita tuntaskan. Maka yang ini pokoknya ibadah, turunannya syariat. Ya, jadi kalau di sini ada akidah, di sini ibadah syariat, bentuknya amal. Ya, karena implementasi dari keyakinan itu, iman itu, wujudnya harus berupa amalan, perbuatan yang tampak dari ekspresi fisik, perilaku fisikal. Ya, saya kan seringkali sampaikan sesuatu yang berada di dalam kolbu, dalam hati, dalam jiwa yang terdalam itu
rasa, cinta, keyakinan, dan sebagainya bisa diketahui diantaranya lewat ekspresi fisik, secara perilaku. Suka, benci, ya, sayang, perhatian, dan sebagainya. Ketika diwujudkan dalam bentuk fisik, nampak terlihat, oh ini keadaan isi hatinya. Dari pembicaraan terlihat, oh ini rupanya keadaan dalam hatinya. Orang-orang yang menyayangi dengan yang membenci, tutur katanya akan berbeda. Perilakunya tidak akan sama. Pun demikian, semua perbuatan itu disebut dengan amal namanya. Iman karena berada dalam qalbu, tempat terdalamnya dalam nafas, ya, bersemayamnya dalam titik takwa, maka pembuktiannya lewat amal. Dan harus ada jalan. Jalan konsepsinya disebut dengan syariat. Seperti saya pernah uraikan di banyak pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kalau ini pokoknya syahadatain, yang ini pokoknya apa saja dari amal ini, ya? Maka kita akan turunkan di antara yang pokok itu kita butuh dalil kan? Butuh keterangan, ya kan? Nah, ini kan inti dalam Islam. Masih ingat saat kita mengaji di awal itu yang kitabnya Syekh Sayyid Sabiq Al-Aqaid Al-Islamiyah, Al-Islamu imanun wa amalun. Ya kan? Inti dari keislaman itu dua pokok utama, ada iman dan apa? Amal. Ada akidah dan syariat. Lalu mengambil itu semua dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang kedua, Kitabul Iman, subbab yang pertama, ya kan? Pembahasan tentang bunyal Islamu ala khamsin. Ya, pokok-pokok Islam itu dibangun di atas 5 pokok. Ini yang kita kenal kelak dengan rukun Islam itu, 5 pokok. Jadi inti keislaman terklasifikasikan pada 2 bagian, iman dan amal, akidah dan syariat. Akidah dan syariat ini pokoknya ada 5. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ingat dalil ya, setelah kita turunkan. Jadi transmisi keilmuan kita tersambung, bukan sekedar kita ingin menyebutkan tapi ada rujukan. Ya, kitabnya ada, sudah kita perkenalkan juga. Pertama di Sahih Al-Bukhari, kitab yang kedua, ya, topik yang kedua Kitabul Iman, subtopik yang pertama bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. 1, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatin. Kedua, wa iqamis shalah. Nah, ini yang pokok, salat. Dua di sini, ya, berarti kalau 2 di sini 3 kan? Ya, satunya syahadat, yang kedua salat, yang ketiga wa itaiz zakat, zakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau di riwayat Al-Imam Al-Bukhari haji, ya, di riwayat lain disebutkan puasa, namun sama saja substansinya adalah menunjuk kepada amalan. Kita masukkan puasa, kemudian selanjutnya haji. Sudah? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang berusaha untuk mampu mewujudkannya. Saya memahami istita'ah itu bukan sekedar mampu, ya, tapi berusaha mampu. Ya, beda antara mampu dengan berusaha mampu. Ya, kalau mampu kita menunggu sampai punya kemampuan berangkat. Berusaha untuk mampu, berusaha mewujudkan itu sepanjang hayat kita, berusaha untuk bisa haji. Nah, ikhtiar kita untuk itu dihitung menjadi pahala. Ya, sekalipun nanti selama hidup misalnya belum kesampaian itu, tapi kita sudah dapat pahala untuk ikhtiarnya. Dan rahmat Allah dicurahkan di situ. Nanti saat masuk pokok itu kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini ada 4 bagian yang pokok. Ini yang pokok dalam syariat, dalam amal. Jadi dalam iman ada syahadatain, ya, yang kita persingkat dengan syahadat itu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, aspek iman. Yang di syariat amal pokoknya ada 4, salat, zakat, puasa, haji. Ini kalau kita turunkan di sini, ya, ada 4 yang pokok. Ini yang dasar ya, yang dasar. Nanti turunannya, ya, bisa kita turunkan lagi. Ya, di antara turunan-turunannya nanti kalau sholat, yang pokoknya nanti apa saja, karena kita baru bicara pokok. Ya, kita turunkan, nanti dari sholat turun lagi cabangnya. Kalau di luar yang pokok berarti kan hukumnya berbeda. Kalau pokok tadi saya sampaikan wajib. Berarti kalau di luar yang pokok menjadi apa nanti, tinggal tarik, ya, apakah ke kanan, sunnah kan, dan seterusnya. Tadi konsepsi dasar yang saya terangkan di awal.
Berarti ini kita temukan ada 4 pokok dalam ibadah, seperti halnya ada 6 pokok dalam rukun iman. Nah, dari sini kita karena sudah masuk kepada detail pembahasan, dengan pola pembahasan menurunkan pada ini jembatan yang kita bangun di mukaddimah. Metodologi pembahasan ini akan kita kaji berdasarkan 3 pokok pengantar di mukaddimah. Dasar filosofisnya, dalilnya, ya kan? Kemudian juga transmisi keilmuannya. Sehingga dengan itu kita akan turunkan bagaimana semua ibadah yang diperintahkan itu kita pahami dengan seutuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat kita keluarkan dari 4 pokok ini, kita keluarkan bagian yang pertama, ini tentang sholat. Ya, bagian pokok pertama. Di awal jumpa tentang pembahasan mukaddimah ibadah, saya pernah sampaikan bahwa mukaddimah pertama, masih ingat? Karakteristik pembahasan dalam syariat itu memiliki pokok keilmuannya sendiri, bahkan nama ilmunya sendiri. Seperti halnya kita dapati dalam turunan iman, 6 pokoknya punya ilmunya tersendiri yang disebut dengan ilmu tauhid kah, kemudian juga ada ilmu akidah Islamkah atau akidah Islamiyah, ada disebut dengan fikih akbarkah, gitu kan? Atau juga dengan usuluddin-kah, kan? Ini nama-nama yang melekat kepada ilmu untuk mempelajari aspek bagian yang pertama ini. Maka ini pun para ulama kemudian menetapkan penamaan khusus yang dengan nama itu akan mengcover, mencakup semua aspek 3 bagian di muqaddimah sebagai landasan pembahasannya. Maka nama yang melekat pada pembahasan tentang syariat ini disebut dengan fikih namanya. Ya, saya sudah pernah sampaikan ini. Dan fikih ini umumnya, ya kalau kita cantumkan isyarat-isyarat Al-Quran, akan ditemukan ragam-ragam dalil yang menguatkan tentang itu. Khususnya kita akan dapati di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah semestinya insan beriman itu, tipikal orang-orang beriman yang telah melekat identitas keimanan pada dirinya, liyanfiru kaffah, semua bergegas menyebar untuk bergabung dalam perjuangan secara fisikal di bidang militer ketika ada tuntutannya, kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Hendaklah ada segolongan, sebagian di antara mereka itu untuk tafaqquh fid din. Tafaqqaha, kan? Ya, yatafaqahu. Tafaqquh. Tafaqqaha, yatafaqahu. Ya, tafaqquh fid din. Ini kan konsepsinya ada dalam ad-din. Ad-din itu Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi kalau kita ingin ambil saripati atau intisari dari Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, ini ada tafaqquh fid din, sedangkan ad-din itu Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sedangkan Islam pokoknya 5. Ya kan? Ya kan? Ada iman, kemudian 1, ada syariat amal, ada 4. Berarti mempelajari Islam itu harus dengan tafaqquh. Karena itulah Imam Abu Hanifah menyebut ini dengan fikih akbar. Karena dasar dari kata tafaqquh itu fikih. Ya. Baik. Dasar dari kata tafaqquh itu fikih. Nah, fikih pernah saya uraikan itu mengandung arti paham, mengerti. Paham, ya, mengerti. Artinya apa? Artinya kalau kita mau belajar tentang Islam itu harus sampai paham, sampai mengerti, jangan tanggung. Anda, saya, kita untuk mengkaji dunia saja yang sekiranya menghadirkan manfaat yang sifatnya sementara, ya kan? Kita ingin kenyamanan dunia, mendapatkan rumah yang cukup baik, kendaraan yang cukup bisa mengantarkan, memfasilitasi pada kebaikan, ya bahkan sebagian memilih untuk mewah dan seterusnya. Maka bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkannya? Betapa kita memulai dari sejak dini bahkan.
dari TK, SD, SMP, SMA, sampai masuk kampus dan sebagainya. Untuk mendapatkan apa? Pengetahuan. Dan luar biasanya masih ditambah sekali kesungguhannya untuk memahami, mengerti, sampai ikut bimbel, ada kompetisinya dan sebagainya. Untuk yang sementara, yang Anda tinggalkan. Mengapa? Untuk bekal yang abadi sifatnya, yang kita bawa sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan keabadian hidup kita. Kita tidak serius. Maka ini adalah ayat yang sangat tajam memberikan kesan kepada jiwa kita. Saya tidak akan mengatakan menyindir, tapi lebih mengguncang kepada jiwa kita untuk membuat kita berpikir, betul nggak punya iman? Karena itu ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Sebetulnya Anda ini punya iman nggak gitu kan? Kalau betul-betul punya iman, harusnya lebih serius belajar agama itu. Ya, memang betul, sholat ditunaikan, bagus, cukup, selesai, mengentaskan kewajiban, bagus. Tapi kalau ingin merasakan manfaatnya, menjadi pedoman berkehidupan, sukses membawa misi, nyaman, mendapatkan rahmat, maka ini pengantarnya. Serius gak punya iman, gitu kan? Nah, maka silahkan berusaha yang sungguh-sungguh, taknya menunjukkan kesungguhan, ya serius. Kemudian ini tasydid, syiddah, ya diantara filosofisnya adalah menunjuk kepada semangat, ya double, semangat 2 kali lipat lebih, karena boleh jadi untuk memahami perkara-perkara agama itu, Anda mendapatkan liku atau perjalanan yang tidak mudah. Bahkan Nabi pernah memberikan sinyal di masa-masa yang lampau bahwa ada satu masa untuk mempraktekkan agama atau bahkan belajar seperti memegang bara, kan? Tidak dipegang, ya harus dipegang, namanya agama, kan? Ya, ketika dipegang pun ujiannya tidak mudah karena kadang-kadang ya ada tantangan-tantangan seperti membakar, ya, membuat kita panas. Ada kadang kata-kata, provokasi, tindakan macam-macam. Tapi Allah sudah jauh-jauh hari memberikan perisai dan membentengi sehingga bisa merespon dengan proporsional dan cara yang sangat elegan kalau paham. Kan? Jadi, ini poinnya, ya. Dari sini kemudian dasar dari ini disebut dengan fikih, dasarnya. Nah, karena itu kita akan dapati semua pembahasan terkait dengan ini, ya kan? Maka pakem ilmunya, dasar keilmuannya disebut dengan fikih. Maka kita akan temukan fikih salat. Kemudian fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Hampir tidak kita temukan hingga kini. Misalnya terkait dengan salat, dasar ilmunya ada buku ilmu salat, nyaris tidak ditemukan. Ilmu zakat, ilmu haji, selalu fikih. Sehingga memberi kesan kalau nanti belajar tentang salat, belajar sampai paham, ya, sampai mengerti. Jangan sampai seseorang menunaikan salat tapi tidak mengerti apa yang dilakukan dalam salatnya, tidak paham apa yang dibaca dalam salatnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan kalau tidak mengerti apa yang dilakukan, ya kan? Nah, untuk memahami dan mengerti ini, maka dasarnya ini di 3 pokok ini. Maka dengan pemahaman 3 pokok ini yang kita terapkan ke sini akan sempurna insya Allah, sehingga menjawab semua hal-hal yang ditanyakan oleh akal kita terjawab. Ya, semua yang dibutuhkan oleh jiwa kita dapat khusyuknya, dan semua yang dibutuhkan oleh fisik kita dapat manfaatnya. Dasarnya ini. Oleh karena itu, sebelum masuk pembahasan tentang sholat ini, Al-Quran menegaskan dengan kalimat tilawah yang pernah saya sampaikan. Tilawah, ya, dalam bentuk perintah, yaitu utsdu, dari kata tala yatsdu, ya, tilawatan. Utsdu asalnya dari kata tilawah. Quran surah 29 ayat 45. Mohon berkenan untuk fokus melihat sehingga Anda bisa mengetahui dari mana saya memulai, ya kan? Perhatikan baik-baik. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Semua ada dasarnya. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, utslu. Kalau Anda buka terjemahan, Anda akan temukan terjemahnya bacalah. Tapi saya sudah menerangkan kepada Anda dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa dalam bahasa Arab itu baca itu setidaknya ada 2 kata yang mewakili. Ada tilawah, ada qiraah. Qiraah kata perintahnya iqra. Iqra, wahyu pertama, Quran surah 96 itu. Ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diterjemahkan dengan bacalah. Yang ini Quran surah ke-29 ayat 45, utslu, diterjemahkan dengan bacalah juga.
kalau maknanya sama, kenapa harus diungkapkan dengan kata yang berbeda, dengan diksi yang tidak sama? Nah, di dalam bahasa Arab ini ada dilalah namanya, ya, ada penekanan, petunjuk-petunjuk kepada kata-kata yang terlihat seperti serupa, padahal penekanannya berbeda. Ya, nanti ada ulama menulis kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Abu Hilal Al-Askari punya kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Itu khusus beliau hadirkan kata-kata yang dianggap serupa makna, padahal berbeda. Serupa tapi tak sama. Ya. Nah, kalau tilawah, dia punya penekanan yang berbeda dengan qiraah. Qiraah hanya menuntut bacaan saja. Baca secara umum. Tidak mengharuskan atau menuntut Anda untuk memahami apa yang dibaca. Tapi kalau tilawah, dia memiliki 3 turunan makna. 1, baca. Ya. Kedua, pahami apa yang dibaca, paham. Memahami apa yang dibaca. Jadi, di sini ada unsur pembelajaran yang menuntut kita dengan belajar itu untuk memahaminya. Iqra juga ada unsur pembelajarannya. Tapi tuntutan untuk memahaminya tidak ada di dalamnya. Umum saja. Mau paham, mau tidak, baca dulu. Ikuti dulu bacaannya. Itu iqra. Tapi kalau sudah menuntut ke pemahaman, ini. Utslu. Kemudian ketiga, mengamalkan, mengerjakan apa yang telah dipahami dengan baik itu. Ya, jadi jelas ketika perintah sholat itu kemudian diperintahkan, ditegaskan, maka diiringi dengan kalimat utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, baca, pelajari, pahami, cara memahaminya kan dibimbing oleh malaikat. Begini, diajarkan langsung dan seketika dipraktikkan oleh Rasulullah. Supaya antara pembelajaran, pemahaman dan praktek berlangsung bersamaan dan dibenarkan nanti oleh malaikat pada saat itu. Karena itu saat dikonfirmasi oleh malaikat dalam hadis Jibril itu, masih ingat? Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Imam An-Nawawi menempatkan itu di hadis yang kedua dalam kitab beliau Al-Arba'in yang 42 hadis itu. Imam Muslim menempatkan di hadis yang ke-8, ya, ketika dikonfirmasi tentang 4 hal pokok itu dalam agama, yaitu Islam, kemudian iman, ihsan, dan tentang kiamat, ya, tanda-tanda kiamat itu. Ya, ketika mengonfirmasi itu semua kan diperjelas, ya. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai ujungnya, lalu malaikat mengatakan shadaqta, engkau benar. Artinya ada konfirmasi antara apa yang diajarkan kepada Rasulullah, yang dipraktikkan oleh Nabi, dikonfirmasi kembali sehingga menunjukkan kebenaran apa yang diajarkan. Di Islam itu indah, selalu ada konfirmasi dari 2 sisi untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah dan ada dasar-dasar yang jelas untuk melakukannya. Ini konteks asalnya. Ya, dari sini nanti melahirkan fikih itu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dari Al-Quran. Di dalam Quran ada wahyu apa saja terkait ibadah. Ya, misalnya nanti turun perintah sholat, maka diminta untuk mempelajari dari apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Lalu praktekkan. Wa aqimis shalah. Baru ayatnya muncul. Wa aqimis shalah terkait dengan perintah. Wa aqimis shalah, dan tunaikan sholat dengan benar. Baik ya, karena itu sholatnya di sini, teman-teman sekalian, kalimat sholat yang menunjuk makna ibadah di sini itu dalam Al-Quran selalu diikat dalam bentuk khusus. Dalam bentuk khusus. Khusus itu ma'rifat namanya. Ya, salah satu tandanya menggunakan alif lam. Seperti ini. Ya. Bisa ditulis begini, ya. As-salam. Ada alif lam ya. Bisa juga ditulis begini. Ya. Ataupun jamak misalnya. Sholawat. Ya. Ada alif lam. Dan alif lamnya muncul. Ya, silahkan kita lihat misalnya. Yang terkait dengan ibadah ya, yang terkait dengan ibadah. Ya, bukan doa secara umumnya. Dalam arti ada ketentuannya, ada aturannya dari awal sampai akhir. Itu umumnya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, perintah salat pertama. Bentuknya seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lam. Al-Baqarah ayat 43 dalam bentuk fi'il amr, ya kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 153, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
bis-sabri was-shalah. Ya, Quran surah Hud, surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat 78. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Pakai alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Mana lagi misalnya? Di Al-Baqarah aja banyak yang bentuk jamak gini. Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kan? Nah, ini bentuknya ada alif lam. Nah, alif lam ini disebut dengan alif lam at-ta'rif yang menunjuk kepada bentuk ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu sesuatu yang khusus, punya ketentuan, ya, punya aturannya, tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ketika Al-Quran kemudian menunjukkan kepada kita kata sholat ini dengan menggunakan alif lam, seakan-akan memberi kesan kepada kita bahwa sholat yang ditunaikan itu jangan sembarangan. Ya, nggak bisa bebas semau kita. Ada aturannya, ada ketentuannya. Karena itu pelajari dulu, pahami dulu ketentuan aturan ini. Bagaimana cara menghadap kiblat di awal, bahkan dari wudhu, ya kan? Bagaimana cara mengangkat tangan? Ada aturannya, nggak sembarangan. Nggak bisa cuma kita ngangkat begini seenaknya. Tidak. Ada aturannya, ya kan? Ada ketentuannya. Dan kalau ini dipenuhi, ketentuan-ketentuan ini, nanti akan muncul dampaknya, manfaatnya, feedbacknya, dan seterusnya. Karena itu, boleh jadi orang-orang tidak mendapatkan, pada umumnya misalnya, ada yang tidak mendapatkan manfaat dari sholat itu, karena boleh jadi pelaksanaan sholat itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini gambarannya. Ya, kenapa orang dulu sholat bisa khusyuk? Pada umumnya orang sekarang walau tidak semuanya sulit mendapatkan kehusyuan seperti orang dulu bisa meraihnya. Ya, atau di ayat ini kembali ke sini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sekarang terlihat seperti sholat, tapi saat yang bersamaan pula bisa mengerjakan perbuatan keji dan mungkar? Bukan setelah sholat ya, saat yang bersamaan. Ya, artinya saat sedang sholat pun bisa berbuat keji juga. Saat sholat bisa berbuat mungkar. Ya, di mana kita bisa saksikan orang-orang sedang takbir, dia ikut takbir juga, terus dia mundur, tiba-tiba ke belakang ambil kotak infak. Ya kan? Dia sedang sholat saat yang bersamaan bisa berbuat sesuatu yang mungkar. Ya, atau membayangkan perbuatan yang keji. Ya, berbuat sesuatu yang kotor misalnya, tapi dalam saat yang bersamaan dia masih bisa sholat. Ya, bahkan memasukkan gambar-gambar kotor dalam sakunya. Coba di handphone dicek tuh berapa gambar-gambar yang kotor, yang jorok, yang terbuka aurat dan sebagainya. Dia bisa masukkan ke dalam sakunya dan saat yang bersamaan dia bawa dalam sholat. Apa nggak malu sama Allah? Ini sesuatu yang terlihat seperti biasa, padahal dahsyat itu. Nah, ini kita baru bicara tentang ini alif lam, baru namanya saja. Ya, nah, jadi saya ingin terangkan dasar awalnya dulu supaya kita mengerti sampai akarnya. Jelas ya? Cara kita membahas begini. Kenapa disebut dengan sholat? Kita belum uraikan ke situ. Kita baru ungkapkan bahwa penamaan sholat menggunakan alif lam memberi kesan ada korelasi dengan apa yang kita uraikan untuk cara mempelajarinya. Nah, aturan ini akan kita kaji nih. Ketentuan ini akan kita bahas dengan pendekatan fikih supaya ibadah bisa kita tunaikan dengan baik. Kita mulai dengan sholat. Kita turunkan dari sini dulu 3 pokok bahasannya. Ya. Dasar filosofisnya dulu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Mengapa harus sholat? Ya. Mengapa harus sholat? Baik ya. Nanti ini unik ini Al-Quran ini. Ya, Masya Allah istimewa sekali. Jadi menjawab dengan semua dasar kebutuhan. Ya, nanti ada jawaban untuk anak-anak yang belum beranjak dewasa. Ada jawaban untuk orang balik ya yang sudah dewasa. Ada jawaban untuk orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi ada jawaban untuk anak-anak, ada jawaban untuk orang dewasa yang sudah matang akalnya dan akal bertanya kenapa sih mesti sholat, dicari sama dia untuk memenuhi ya hasrat intelektualnya, ya pemikiran logikanya, rasionalitasnya. Ya, untuk jawaban anak-anak kan sederhana, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ya, hayya 'alas shalah, kan?
Ayo sholat. Kenapa? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, gitu kan? Supaya sukses. Kalau turunan ke anak-anak supaya pintar. Jadi kalau anak Anda nanya, "Mama kenapa sih mesti sholat?" Supaya adik pintar, supaya sukses ke depan. Lalu Anda tunjukkan tuh, lihat tuh orang-orang sukses. Anda tinggal tunjuk saja siapa. Sahabat-sahabat banyak nih yang kaya, kebangetan kayanya. Itu karena sholat. Utsman bin Affan sampai tahajudnya rajin. Tunjukkan. Nih panglima militer dahsyat, bisa menaklukkan Persia Romawi. Dulu Persia Romawi itu sekarang kayak kelihatan lebih daripada Amerika dan Cina. Nih penakluknya cuma satu nih, satu panglima ini. Tunjukkan misalnya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan seterusnya, satu-satu. Mau ke masa-masa lewat setelah itu ilmuwan besar. Nih Avicenna nih, Ibnu Rushd nih, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, penemu atom. Ini sholat dari awal. Itu anak kecil. Ya kan? Nah, untuk kesuksesan, nah itu biasanya ya orang dewasa yang kekanak-kanakan, dia kan sudah tahu kewajiban, masih nanya juga. Nah, kalau yang seperti itu nanti ada lekat dengan dunia, hayya 'alal falah, diperdengarkan itu. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan rasionalitas kita, mengapa mesti sholat? Maka Al-Quran menurunkan dengan sangat luar biasa. Ini turunannya. Ya. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Baik, jawaban dasar untuk memenuhi ini, secara singkatnya kata Al-Quran, sholat yang ditunaikan itu, ya kan, sebagai pancaran dari ibadah itu adalah pembuktian dari iman kita kepada Allah. Logikanya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Balik tanya, beriman nggak sama Allah? Ya, saya beriman. Apa buktinya kau beriman? Ya, saya beriman saja. Ya, buktinya apa kau beriman? Terus Anda balik bertanya lagi, bagaimana membuktikannya? Nah, di situ kemudian Allah menjawab, ya kan? Kalau Anda ingin buktikan Anda benar beriman kepada Allah, maka tunaikan ini. Ya, karena iman itu kan bukti kepatuhan, bukti ketundukan. Ya, saya turunkan ke sini untuk memahami dengan logika yang benar. Ketika seseorang mengatakan saya Muslim, ini ya, Muslim seperti ini. Saya mencoba untuk memelankan sepelan mungkin sehingga mudah untuk ditangkap ya, insyaallah. Artinya dia sudah memeluk Islam, dinnya Islam, agamanya Islam. Islam itu singkatnya secara bahasa itu patuh, tunduk. Pokoknya ada 5. Dari 5, dasar yang pertamanya itu 1 adalah iman. Iman itu yakin tanpa ragu, ya kan? Jadi ketika seseorang masuk Islam dan menjadi Muslim, dia harus yakin tanpa ragu sedikit pun terhadap semua ketentuan yang ada dalam Islam. Itu gambarannya. Dan ketentuan pertama, aspek ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Maka, bagaimana cara membuktikan bahwa dia itu yakin tanpa ragu dengan asyhadu an la ilaha illallah? Membuktikan, menuhankan Allah. Ya, sederhananya, ini. Dia harus mematuhi, tunduk, patuh kepada semua yang Allah tetapkan. Kalau Anda meyakini Allah itu Tuhan, berarti kan ada unsur yang mengikat dari keyakinan itu. Ya, pembuktiannya apa? Kepatuhan kepada yang dipertuhankan itu. Tunduk kan? Patuh kan? Nah, itu pembuktian keimanan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya iman dengan Allah, tapi nggak tunduk, nggak patuh terhadap perintah Allah, dipertanyakan keimanannya. Katanya iman. Katanya bertuhan kepada Allah. Ya kan? Kalau bertuhan, artinya harus tunduk kepada Tuhan. Ya, menuhankan itu kan artinya memasrahkan diri sepenuhnya kepada yang dipertuhankan. Ya kan? Tunduk, patuh, ikut, apa saja. Karena Tuhan yang diagungkan di atas segalanya. Pembuktiannya kepatuhan, ketundukan. Karena itu ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari iman itu logika dasarnya harus kita buktikan lewat apa? Ketundukan kepadanya, kepatuhan kepadanya. Nah sekarang kalau kita ingin patuh, ingin tunduk, kita bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana cara saya membuktikan itu? Dijawab langsung di Quran surah ke-20 ayat 14 dengan memadukan semua hal ini. Kata Allah, innani anallah. Ya kan? Innani anallah. Sungguh saya tegaskan, ini berkali-kali saya sampaikan tentang ayat ini, bahkan dari sejak pembahasan di simpul yang pertama.
Innani anallah. Sungguh saya tegaskan, akulah Allah. Personal sekali sifatnya. Kalau menunjuk pada ketuhanan langsung sifatnya personal, supaya nggak ambigu, satu sudah, nggak bingung kita. Ya, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan, dijadikan sebagai Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ya, nah sudah, kalau sudah masuk ke sini, simpul yang pertama kan. Nah, kalau sekarang kita ingin mempertuhankan Allah, kita sebutkan komitmen ini, la ilaha illallah. Kalau Allah menyebutnya la ilaha illa ana, karena kembali kepada Allah, ya kata ganti pertama, dhamir mutakallim, kembali ke Allah, innani anallah, saya Allah. Ya, nggak ada Tuhan kecuali saya. Jelas kan kalimatnya? Ya, nggak mungkin Allah nyampaikan begini, sungguh saya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin, karena ini kan kata pertama pasti kembali ke Allah. Nggak ada Tuhan selain saya, ya kan? Sedangkan kita mengatakan apa? Untuk kita membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita katakan ini, la ilaha illallah. Ya kan? Baik ya Allah, saya komitmen, saya syahadat, ya kan? Membuktikan, berkomitmen, ya, dengan segenap keadaan jiwa kita, menyeluruh. Ya, syahadat itu kan menyaksikan. Saksi itu definisinya kan apa? Ya kan? Saksi itu kan definisinya kalau sekarang melihat, mendengar, merasakan, mengalami, dan sebagainya. Jadi syahadat itu harus diimplementasikan. Yang hadir dalam perasaan kita, kan? Yang hadir dalam pendengaran kita, ada ayat-ayat Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah disebut dengan ayat, menyaksikan kebesarannya, sehingga syahadat itu terasa dalam kehidupan kita, bukan cuma berada di lisan kita. Jelas ya? Jadi ketika mengatakan la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah, maka apa konsekuensinya? Harus patuh. Bagaimana membuktikannya ya Allah? Teruskan ayatnya. Fa'budni. Ya, fa'budni. Fa'budni. Nih, maka ibadahlah kepada aku, kata Allah. Buktikan keyakinan kau dengan tunduk patuh kepadaku. Caranya apa? Fa'budni, ibadahlah kepadaku. Ya, dari kata abada ya'budu, orang yang disebut abid, sifatnya abdun, jamaknya ibad. Kata perintahnya abud. Ya, maka ini yang paling menarik. Ini pakai fa nih. Ya. Ini di huruf ataf tapi punya sifat cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf yang menyambungkan, konjungsi antara dua peristiwa yang berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama syahadat, pengakuan kebertuhanan kita kepada Allah. Yang kedua pembuktian. Jadi antara syahadat dengan pembuktian harus berlangsung cepat. Ya, nggak boleh ditunda-tunda tuh. Ya, kalau udah yakin tiba waktunya ibadah, ibadah, jangan tunda-tunda. Jadi di sini diukur kekuatan iman seseorang itu. Ini baru satu huruf aja, ini dalam sekali maknanya. Jadi kalau benar-benar kuat imannya, ketika Allah perintahkan, tunduk. Allah perintahkan, patuh. Ya, minta sholat, cepat sholat, gak usah ditunda. Tiba waktunya, tunda. Dan gak nanya. Jadi kalau masih nanyakan waktu, pertanyakan keimanannya. Ya, karena itu orang-orang dahulu, kalau sudah beriman, sami'na, kami dengar, wa ta'na, kami taati seketika. Apapun itu. Nah, ini penanda keimanan, pakai fa. Jadi kalau ada fa itu, ya dalam bahasa Arab ditemukan, itu artinya ada dua peristiwa tuh. Kalau dia di tengah-tengah ya, bukan di awal, bukan fa ibtida, ya, tapi di tengah-tengah. Ini menyambungkan dua peristiwa, 1 dan 2, berlangsung cepat tanpa jeda. Ya, misalnya di Ali Imran itu, ya, ayat 38 dan 39. Nabi Zakaria berdoa, bermohon dalam sholat tuh. Ya, begitu berdoa, baru selesai doanya, langsung dikabulkan. Sholatnya belum selesai. Pakai fa. 39 kan dibuka dengan fa, fanadatul malaika, itu nyambung ke ayat sebelumnya. Itu cepat tuh. Ya, ini rahasia ya di antara kita di pagi kali ini. Kalau Anda ngaji Quran ada amalan yang dilihat pakai fa, cepat kerjakan tuh. Maka itu akan mendatangkan sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Ya. Nah, ini fa'bud nih, cepat buktikan dengan ibadah kepadaku. Kita temukan ibadah di sini. Ya. Lalu kita bertanya, ibadahnya apa ya Allah? Ya kan? Saya ingin tahu jenisnya, detailnya apa. Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah. Ini dia. Wa aqimis shalah. Ya kan? Lidzikri. Ini dia. Kita dapatkan ini. Dan tunaikanlah salat dengan sempurna. Ya. Aqim itu dari kata aqama yuqimu, menunjuk pada sesuatu sikap yang sempurna. Ya, yang sungguh-sungguh. Makanya sikap sempurna itu dalam bahasa Arab ini turunannya. Ya, kata aqama yuqimu, suatu yang sempurna, berdiri tegak sempurna. Ya,
Kemudian turunannya nanti banyak sekali, ada qawwama yuqawwimu taqwim, manusia disebutkan sempurna keadaan dirinya ya secara fisikal dengan menggunakan bentuk takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Quran surah 95 itu ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu keadaannya sempurna secara fisikal. Maka kita pun diminta, ya kata Allah, tunaikan ya sesempurna semampu keadaan dirimu dalam menunaikan sholat itu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Ada alif lamnya. Nah, ini kita temukan di sini tentang alasan dasarnya, pokoknya, ya kan? Kenapa kita mesti menunaikan sholat? Dijawab oleh Allah sebagai pembuktian keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alasan dasar pertama, ya, ketika kita dikonfirmasi atau kita menanyakan mengapa mesti menunaikan sholat, maka alasan dasar pertama, masya Allah, ya itu mengorelasikan ini, memberikan korelasi antara bentuk ibadah ini dengan akidah yang diyakini, dengan iman. Ya, jadi dalam Islam itu selalu tersambung semuanya. Jadi nggak ada ibadah satupun yang dikerjakan yang tidak terkait dengan aspek keimanan. Ya, bahkan nanti turunan dasar di sini kan iman itu puncaknya di jiwa, ya kan? Sedangkan keimanan kita kepada Allah kan harus dibersihkan dari segala hal yang terkait dengan itu semua, ya, yang bisa memalingkan dari keimanan kita, dibersihkan, ditanggalkan semua sehingga semua mengarah kepada Allah saja. Ya, segala hal yang ditanggalkan, ditepikan untuk menuju kepada yang satu, yang bening, yang bersih, itu kan kata dasarnya akhlasa, yukhlisu, sifatnya ikhlas. Makanya di sini kan ada sifat ikhlas kan? Ya, surat Al-Ikhlas itu kan ya tanzihul ma'budil haq, ya, membersihkan segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala min sifat wa af'alil ibad, dari segala hal yang terkait dengan makhluk yang tidak sesuai. Ya, maka semua diarahkan kepada Allah saja, ikhlas, tauhid saja. Ini ikhlas. Ya. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Mukhlis. Makanya ikhlas tempatnya kan di hati, di jiwa, di kolbu, ya kan? Kolbu itu tempatnya iman kan? Ini ikhlasnya ada di sini. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Jamaknya mukhlisin atau mukhlisun. Coba lihat. Dari kata ini saja dengan ibadah sudah punya kaitan. Kita diminta menunaikan ibadah untuk menunjukkan ibadah ini terkorelasi dengan ini, dengan akidah, dengan iman. Maka diminta menunaikannya dengan sifat ini, ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Berusaha ikhlas itu mukhlis. Kalau banyak mukhlisin. Maka diisyaratkan di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha Allah mukhlisina lahu ad-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan itu untuk menjadikan suatu aktivitasnya sebagai ibadah. Kepada siapa? Allah. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Mukhlisin. Tuh, sebagai pembuktian iman dia. Kepada siapa? Allah. Ya, kenapa saya harus membuktikan keimanan, ibadah? Sederhana, din. Katanya Anda memeluk ad-din. Ad-din itu apa? Inna dina indallahil Islam. Balik ke sini. Kalau Anda memang muslim, buktikan ada nggak imannya. Kalau iman ada, buktikan lewat ibadah. Makanya ketika menunaikan ibadah, iman dibawa. Pembawaan iman itu muncul pada sifat ikhlas, mukhlisin. Karena ikhlas adanya pada iman. Karena itu setiap ibadah yang menentukan itu keadaan imannya. Boleh jadi gerakan-gerakannya terlihat bagus, tapi hatinya bermasalah, bisa bermasalah ibadahnya. Ya, bukankah orang sholat ada yang bermasalah? Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Teruskan ayatnya. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, itu orang-orang yang lalai. Kenapa bisa lalai? Alladzina hum yuraun. Ria. Ria itu kan masalah ini. Bukan masalah fisik, masalah hati. Ria itu pengen dilihat orang. Pengen dilihat Allah itu ihsan. Pengen dilihat orang itu ria namanya. Ya, sedangkan sholat kita kan untuk Allah, harusnya pengen dilihat Allah. Jadi kalau pengen dilihat orang lain, pengen diamati oleh makhluk, nah itu artinya keluar dari jalur ini. Maka definisinya berbeda, alih-alih ikhlas dia ria. Jelas ya? Nah, ini dasar filosofisnya mengapa harus menunaikan sholat, maka jawabannya adalah pembawaan dasarnya. Ini yang seriusnya ya. Ini yang seriusnya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus sholat, ya untuk membuktikan keimanan saya kepada Allah. Kalau ada yang tanya, non-muslim misalnya, atau yang non-muslim ikut kajian kita saat ini bertanya, Ustadz kenapa di Islam harus sholat? Maka kita jawab, ya, sholat itu kita kerjakan untuk membuktikan keimanan kami kepada Allah.
Bukti keimanan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah itu wujudnya lewat sholat. Ya, dan dalam Islam, alhamdulillah, semua perintah-perintah ibadah itu ada sumbernya, referensinya, terhubung semua ya kepada Tuhan yang memfirmankannya langsung, kepada Allah. Bisa dilacak apa buktinya, dalilnya ada. Ya, orang yang ditugaskannya juga bisa dibuktikan oleh sejarah, sampai ke kita bisa ditemukan referensinya utuh, tidak berbeda sama sekali. Nah, kita susulkan. Betul nggak sih? Ya kan? Mari kita lacak, dari mana taunya kalau semua ini bersumber ya dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dari Allah, ibadahnya dari Allah. Nah, maka kita butuh pendekatan yang kedua, dalil. Apa dalilnya? Kalimat pertama sudah kan? Oke? Yang kedua kita masuk kepada dalil. Apa dalilnya kita mesti sholat? Ya kan? Baik. Kalau bicara dalil, ini kan terkait dengan referensi kan? Kalau referensi maka sumbernya yang pokok dua, masih ingat? Satu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, karena yang perintahkan ibadah terkait dengan iman adalah Allah, harus dilacak. Di firman Allah ditemukan enggak? Ya kan? Nah, pun demikian di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan itu semua harus dilacak juga, ada enggak? Ditemukan enggak? Dan seterusnya. Maka di sini pendekatan pertama dari Al-Quran, dalilnya, Masya Allah, langsung di kitab sucinya tuh ditemukan langsung. Ya. Satu, yuk kita turunkan. Malah dibalik tanya nih, mau bentuknya yang mana? Kata kerja. Kata kerjanya mau yang mana? Kata kerja dasar, yang verb, fi'il madhi, atau yang mudhari, atau yang perintah. Terus, atau mau yang mana? Atau mau yang bentuknya ya, kata benda? Ya, kata bendanya isim fa'il mau yang mana? Mau yang tunggal atau yang jamak? Ada semua. Ya, yuk sekarang kita turunkan dulu yang korelasi, dalil. Yang membuktikan ada korelasi antara iman dengan ibadah. Ya kan? Antara iman dengan sholat. Langsung. Kata sholat pertama di Al-Quran. Quran, surah. Kalau QS, Al-Quran, surah. Kedua, Al-Baqarah, ayat 3. Ya. Masih segar dalam ingatan. Tadi saya sampaikan bahwa sholat punya korelasi erat dengan keimanan, ya kan? Karena sholat pancaran dari ibadah, ibadah implementasi iman. Ayo, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3. Bukankah dibuka dengan kalimat iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Ciri orang-orang beriman, ya kan? Yang beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ini, kan? Kemudian dia buktikan itu semua dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Ya, dengan cara menunaikan sholat secara sempurna sesuai dengan aturan ketentuan-ketentuannya. Itulah ciri orang-orang takwa. Sedangkan takwa ada di mana? Takwa ada di sini. Masih ingat? Di nafas. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyambung lagi ke sini. Orang-orang yang memiliki takwa disebut taqi, tunggalnya, jamaknya muttaqin. Ya, wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Di surah Maryam itu kan, surah 19 itu, dari ayat yang 12 sampai dengan 15 itu tentang Nabi Yahya, itu bentuk tunggal taqi, jamaknya muttaqin. Kalau kita baca dari ayat 2, Quran surah kedua Al-Baqarah, dari ayat 2 sampai dengan 3, dzalikal kitabu la raiba fih, jelas, dzalikal kitab referensi ke sini ke Al-Quran. Ya, kitab ini loh, Al-Quran ini, jangan pernah ragukan. Jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Karena itu menggunakan dzalika, dzanya menunjuk kepada hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab di ilmu balaghah. Ya, kalau kita ngaji kebahasan tuh begitu tuh. Itu berkahnya kita ngaji tuh, ya kan? Dza, kitab ini, Al-Quran ini. Li, ya kan? Jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Karena mereka banyak nuduh saat Quran diturunkan. Ini rekayasa Muhammad SAW, ini bentuk dari syair dan sebagainya, ini produk budaya yang sekarang cuma copy paste aja dan tidak ada jawabannya. Jauh dari apa yang kamu pikirkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Terus kamu nuduh tuh nggak punya bukti. Ya, menuduh, meragukan tanpa bukti itu disebut raib namanya. Raib, ya makanya raib tuh ilmunya, nggak ada dasarnya. Raib itu ragu, ya disertai tuduhan, tapi nggak punya bukti. La hujjata fihi, wala hajata ilaih. Ya, kalau cuma ragu saja itu syak namanya. Tapi kalau pakai nuduh, pakai nyangka itu raib.
Ya, orang kita menyebut syakwa sangka. Syakwanya dan sangka nyangka. Itu bahasa Arabnya roib namanya. Makanya kata Allah, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Ya, kalau benar-benar kamu meragukan, ya, kemudian kamu ingin buktikan, coba datangkan yang semisalnya. Kalau buatan manusia kamu pun pasti bisa, ya, untuk menghadirkan yang semisal itu. La raiba fi, enggak ada keraguan, enggak ada tuduhan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang takwa. Orang takwa itu artinya orang yang mampu meningkatkan takwa. Takwa itu ada apa dalam takwa? Ada iman, ada ini, tempatnya di nafas. Balik ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam takwa ada 6 pokok ini. Kita harus bangkitkan. Ya, bagaimana cara membangkitkannya? Naikin dulu imannya, yakini dulu, naikin sesuatu, berproses itu mudhari. Pakai anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau pakai ya untuk dia, jamaknya mereka, ya kan? Kalau untuk kamu pakai ta, saya pakai a, kita pakai na, ya kan? Kalau menunjuk pada bentuk ketiga, ya, dia, jamakkan pakai un, yu'minun. Maka naikkan dulu imannya. Ingin buktikan takwa, alladzina yu'minun, naikkan imannya dulu. Ya, tingkatkan, teruskan pada yang gaib walau belum tampak dalam pandangan. Meyakini pada apa yang telah kelihatan, ilmu namanya. Pada yang belum tampak, iman namanya. Ya kan? Naikkan dulu ini semua. Lalu dibuktikan keyakinan itu lewat apa? Wa yuqimunas shalah. Tuh, korelasi antara iman dengan ibadah temukan di sini. Jelas? Nah, setelah itu bentuk perintah banyak. Ya. Yang masih di Quran surah 2 itu, ya, di ayat 43, ya kan? Macam-macam. Nanti terkait dengan ketentuan ini yang kembali ke sini, ya, yaitu pemahamannya, mengerti, mengaji di dalamnya lagi Quran surah 29 ayat 45. Dan lengkap sekali. Anda mau tanya apa? Hadir di sini. Mau tanya waktu misalnya, diberikan dulu gambaran yang pokok yang umum Quran surah keempat ayat 103 di ujungnya. Ya, innas salata kanat 'alal mu'minin, iman lagi tuh, kitaban mawquta. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus salah innas salata kanat, lihat di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi insan beriman, orang-orang yang beriman itu telah jelas waktunya ditetapkan. Kalau sudah jelas, jaga waktunya. Tunaikan dengan khusyuk. Ada lagi ayatnya. Quran surah kedua. Ayat 238. Paling kanan tuh sebelah atas di pojok. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, kalau kalian sudah tahu waktunya, jaga tuh. Waktu-waktu salat itu. Ya, termasuk yang paling utama saat pertengahan itu. Ya, tunaikan dengan khusyuk. Wah, nanti kalau mau rinci lagi, banyak lagi. Dari siang sampai malamnya bisa ditunjukkan lagi. Ya, misalnya Quran surah ke-11 dulu tuh, ayat 114. Hud. Ya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahkan nanti dikaitkan dengan apa yang didapatkan dari bentuk pahalanya. Kalau mau dirinci lagi nanti bisa turun lagi. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqibis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tuh. Ini dari korelasi dengan imannya, kajian ketentuannya, waktunya, penjagaan waktunya, bentuk umum siang malamnya, detil nanti dari penjabaran siang dan malam sampai nanti setiap waktunya ditentukan. Quran. Ya. Ini kalau kurang yakin lagi dengan Islam yang kita anut, ya. Nah, dengan cara apa disampaikan? Silahkan komparasikan. Ini untuk meyakinkan, ya, keyakinan kita sebagai Muslim. Silahkan komparasikan, bandingkan. Cari keyakinan manapun yang menerangkan pola ibadahnya dengan terukur seperti ini. Jelas, semua runtut. Dan temukan di kitab sucinya. Ibadah itu kan artinya penyembahan kepada Tuhan. Sekarang yang perintahkan untuk menyembah siapa? Harus Tuhannya, kan? Nah, sekarang cari di setiap kitab suci yang Tuhannya langsung mengatakan, sembah saya, caranya begini, waktunya seperti ini, kerjakan ketentuannya begini, ikuti nih Rasul yang saya tunjuk, kerjakannya begini. Ada nggak? Islam tegas. Nah, ini apa yang kita sampaikan itu untuk menguatkan keyakinan kita, ya kan? Jadi kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita kerjain itu betul, benar, adanya. Ya. Yang kedua, hadis, ya kan? Allah sudah menunjuk Rasulullah SAW, mengangkat beliau untuk menjelaskan, membawa risalah, itu kan, pembawa risalah Rasul dari Allah, disatukan Rasulullah,
ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah banyak. Sudah saya sampaikan juga ya di pertemuan yang lalu kan ada di sini. Di aspek mukaddimah itu. Telah saya uraikan dengan jelas Quran surah kedua ayat 151, ya kan? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Ini wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nanti diminta diikuti Quran surah ketiga ayat 31. Jadi teladan Quran surah 33 di ayat yang ke-21 dikonfirmasi dengan nabi-nabi sebelumnya Quran surah keempat ayat 163 yang telah tuntas kita bahas. Silahkan kembalikan ke video yang lalu. Saya telah sampaikan lebih daripada 60 video. Anda bisa meluangkan waktu mungkin dalam 6 menit atau 60 menit dalam sehari untuk bisa mengkaji itu semua. Ya, nah sekarang kalau sudah yakin kita tinggal dicek. Keterangan yang bersumber dari Rasulullah itu disebut hadis. Ini kan? Quran jelas. Sudah disampaikan. Bahkan dari Qurannya sendiri, itu ada sanadnya sendiri. Materi ketiga, sanadnya. Qurannya sendiri ada sanad. Sehingga kita bisa memastikan ini benar-benar firman Allah. Dari Qurannya sendiri loh ya. Ya. Baik jadi kitab, jadi mushaf. Ini yang dituliskan. Ada mushaf misalnya. Dengan nama apapun. At-Taisir, Mushaf, Al-Akhyar, dan sebagainya. Ini kan? Isinya Al-Quran, silahkan cek. Semua punya sanad. Tersambung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa dipastikan sumbernya langsung. Tertuju kepada Rasulullah yang menyampaikan. Dari Rasulullah, Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semua isinya. Ya, jadi kalau Anda masih bertanya, benar ini firman Allah? Dicek aja. Ya, dari sanadnya bisa dilacak alurnya. Sampai ketemu kepada yang menyampaikan dari awalnya. Ya kan? Dari isinya, bahkan di-challenge, silahkan kaji kalau nggak percaya. Di-riset dari kata-katanya, kalimatnya, grammarnya, bahkan grammar bahasa Arab itu adanya dari Al-Quran asalnya. Yaitu acuan dasar grammar itu Al-Quran. Itu asalnya dari situ. Ya. Jadi ada kajian tentang nahwu, saraf, balaghah, dan sebagainya. Itu asalnya dari Al-Quran. Sumber dasarnya. Ya. Nah ini teman-teman sekalian. Sekali lagi, silakan komparasikan. Bisa nggak mendapatkan kitab suci yang semua transmisinya sanadnya tersambung langsung kepada penyampai awalnya dan jelas bisa diteliti dan men-challenge sendiri kitabnya kepada kita. Silahkan riset. Nih. Sekarang di hadis. Ya, Nabi Muhammad jelas nggak usah dipertanyakan ya. Secara sejarah diketahui terbukti ada Maker Heard menempatkan urutan pertama yang sangat berpengaruh di muka bumi dan seterusnya. Sekarang kita lihat hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita dengan cepat. Ya, untuk tahu hadis, cara cepatnya begini. Kita kan nggak pernah ketemu Rasulullah, kan? Makanya kita praktekkan di bagian terakhir kemarin yang ketiga. Sanad kan masih ingat? Ya, mukadimah terakhir yang ketiga kita belajar tentang transmisi yang disebut dengan sanad. Ya, kita punya sanad untuk mendapatkan keterangan Rasulullah. Sanadnya dari mana? Alhamdulillah ada kitab-kitab yang sampai ke kita terkodifikasikan. Masya Allah, keterangan Rasulnya aja terkumpulkan tuh, kodifikasi. Ya, dalam bentuk kumpulan kumpulan sesuatu yang tersusun rapi disebut kitab. Kitab yang terkait keterangan Nabi, keterangan-keterangan Rasulullah itu hadis, maka disebut kitab-kitab hadis. Maka kita punya misalnya Sahih Al-Bukhari, ini dia, kan? Kemudian ada Sahih Muslim, ini dia, kan? Nah, ya. Dan yang lain-lainnya, Masya Allah, lengkap sekali di Islam itu. Dan di sini diterangkan dari si fulan, dan seterusnya sampai menuju Rasulullah SAW. Terkait konfirmasi antara hubungan ibadah, sholat dengan iman sampai menjadi perintah itu kita temukan bisa dengan cepat. Nanti kita buktikan di kitabnya. Ya. Hadisnya, ambillah salah satu di antara itu. Kita ambil misalnya tadi kan sudah Al-Bukhari ya, yang tadi. Ya, sekarang kita hadis Muslim. Ya. Di Al-Bukhari tadi sudah saya sebutkan Kitabul Iman. Ya, tempatnya pun Kitabul Iman. Ya kan? Kitab yang kedua, topik yang kedua, subtopik yang pertama, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqamis shalah, salat, jelas. Sekarang kita ambil hadis Muslim. Sama persis penempatannya di kitab iman, topiknya tentang iman. Kitabul Iman. Tuh, lihat. Pelan-pelan. Untuk menunjukkan korelasi antara salat dengan iman. Nomor hadisnya nanti bisa dicek ya, 82. Siapa yang meriwayatkan dari Nabi? Sahabat Jabir bin Abdullah. Ya.
Al-Ansari. Jabir bin Abdullah. Tuh, konfirmasi semua. Baik. Terus diurut Imam Muslim menerima sampai ke sahabat Jabir, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ayo kita baca kalau nggak percaya. Bismillah. Kita lihat ya. Yang Al-Bukhari dulu nih yang tadi ya. Kita cari subtopik yang kedua tentang iman. Nah, ini dia nih. Nah, Kitabul Iman nih. Halaman 23 nih, yang kitabnya sama dengan saya. Paling kiri sebelah bawah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Ya kan? Kitab yang kedua, topik kedua. Subtopik yang pertama, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. Tuh. Jelas ya? Baik. Yang ini Sahih Muslim, tadi saya sebutkan nomor 82. Cari nomor 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman dulu. Kitabul Iman nomor hadis 82. Ah, ini dia. Nomor hadis 82, halaman 55. Kitabul Iman, betul tuh. Kita pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 82. Saya bacakan ya yang ini nih. Ya. Itu kan Imam Muslim. Imam Muslim kan nggak pernah ketemu Rasulullah. Ya. Dari mana jalurnya? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yahya. Imam Muslim berkata, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, ya. Wa Uthman bin Abi Syaibah. Kilahuma an Jarir, ya. Beliau menerima dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Uthman, ya. Kemudian bin Abi Syaibah, keduanya menerima dari Jarir. Ya, ia berkata, Jarir berkata, qala Yahya, ya. Yahya berkata, akhbarana Jarir anil A'mash. Jarir menerima dari A'mash, an Abi Sufyan, A'mash menerima dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan berkata, qala sami'tu Jabir. Abu Sufyan kemudian mengatakan, saya mendengar Jabir bin Abdullah. Ya. Kemudian apa kata Jabir? Yaqulu, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anda bayangkan tuh. Jadi dari Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya, ya kan? Kemudian juga setelah itu kemudian terus sampai ketemu ke Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi kalau kita teruskan dari sini, Yahya bin Yahya Tamimi dari Uthman bin Abi Syaibah, ya, menerima dari Jarir, kemudian Jarir menerima dari A'mash dari Abi Sufyan, kemudian menyampaikan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna bainar rajuli wa bainash syirki, ya, wal kufri tarkus shalah. Sungguh kata Nabi, perbedaan antara, awas, insan beriman, inna bainar rajuli, sungguh perbedaan antara insan beriman, rajul di sini diartikan orang yang beriman. Ya, sungguh perbedaan antara insan beriman wa baina syirki, dan yang syirik itu, ya, orang yang musyrik. Ya. Jadi kalau di sini ada imannya, ya, kontranya perbedaan antara yang beriman, yang iman, dengan yang syirik dan kufur. Dan yang kufur itu, nah kalau ini sama dengan tarkus shalah, terlihat kepada ketika ia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Lihat, ini dalam sekali bahasanya. Dalam sekali. Kalau yang di Al-Bukhari kan gampang dipahaminya, hubungannya jelas. Ya, Islam dibangun di atas 5 pokok. 1, syahadat. 2 apa? Sholat. Jelas korelasi antara syahadat dengan sholat, nyambung seketika. Tapi ini tegas sekali. Cuman kalimatnya dalam. Kata Nabi, kalau kamu ingin melihat perbedaan antara iman, insan beriman, dengan insan yang syirik, musyrik, dengan yang kufur, lihat pada sholatnya. Ya, orang yang kufur, kafir, ya, orang yang syirik, itu umumnya meninggalkan sholat. Sedangkan lawan kufur itu kan iman. Dan lawan syirik itu iman. Inna syirka la zulmun azim. Ya kan? Iman itu kan kontranya, iman, kontra langsungnya itu kan 2. Syirik, kufur. Ya. Baik, ya, di kufur ini nanti ada riddah salah satunya. Yang murtad kan kufur juga. Sini. Masih ingat yang saya sebutkan pernah 3 penghancur iman itu? Ya kan? Ya. Nah ini syirik dengan kufur itu kan lawan dari iman sekaligus lawannya. Ya, makanya ketika seseorang syirik kan pondasinya hancur, pondasi imannya.
Ketika pondasinya hancur, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Enggak terima, susah. Enggak ada bangunan atasnya lagi. Selesai. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika seseorang syirik, dia sedang menghancurkan bangunan keislamannya, selesai. Karena syirik itu kan menduakan, mentigakan atau mengelebihkan segala kekuatan yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa faedah imannya jika ada syirik di dalamnya? Ya, makanya syirik itu bahaya. Inna syirka la dzulmun azim. Dari mulai kecil dibiasakan supaya enggak syirik, dari ajaran Luqman itu, Luqman Al-Hakim, ya kan? Yang Quran surah 31 ayat 13 itu. Ya, kemudian setelah dewasa mau meninggal pun, ya orang tua harus memastikan supaya anak-anaknya enggak syirik ketika ditinggalkan dan tidak kufur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133 pada kisahnya Nabi Yakub itu, seperti yang pernah saya terangkan dulu. Ya, jadi ketika ada seseorang, misalnya, bukan kita ya, tidak berharap demikian, ya ada yang syirik di sini, maka sudah imannya bermasalah. Ya, dan tidak akan berpengaruh semua amal yang pernah ia kerjakan, kecuali dia tobat. Dia tobat kembali, benar tobatnya, maka cahaya iman akan muncul lagi dan dia harus mengulang kembali tuh, meniti dari awal lagi. Ya, karena yang sebelumnya lebur. Ya kan? Maka dengan dia balik lagi, dengan kemudian taubat nasuha, tinggalkan semuanya itu, dia memperbaiki dari awal kembali. Tuh. Syirik itu bahaya, yang kecilnya aja itu bisa menggugurkan amalan yang sedang dikerjakan. Jadi yang kecil, syirik kecil itu kan riya. Riya itu syirik kecil, sekecil-kecil dia syirik. Ya, dan dampaknya apa? Menggugurkan amal yang sedang dikerjakan. Ya, misal ada orang sholat nih, sholat terus dia riya. Ya, alladzina hum yura'un, riya, pengen dilihat orang. Itu seketika gugur amalnya. Habis. Ya, ada orang infak. Terus riya nih, pengen dilihat orang. Mau nyumbang ke sini, so, umumkan dulu dalam Jumatan. Saya nyumbang 1 miliar, umumkan. Kalau perlu dibeli dicetak elektronik, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke, misal. Itu saat melakukan infak itu walaupun 1 miliar, nggak ada nilainya sisi Allah. Ya, mathalu kamathali safwanin, alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Diserupakan dengan orang-orang yang kafir. Artinya yang belum beriman, nggak ada faedahnya sama sekali. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Apalagi yang syirik akbar ini, yang paling bahaya. Kufur juga demikian. Artinya apa? Kufur dengan syirik itu lawan iman. Kontranya iman sekaligus. Ya. Karena iman tidak ada dalam dirinya, redup dengan syirik, hilang dengan kufur, hilang seketika, maka terlihat. Ya, saya tidak mau mengatakan wajar, karena tidak wajar kalau orang tidak suatu nggak wajar. Ya, udah diciptakan Allah, diberikan kebutuhan, ya, komitmen mau beriman, tiba-tiba nggak mau menyembah Allah, itu nggak wajar. Jadi saya nggak mau mengatakan wajar kalau nggak sholat, karena nggak sholat itu nggak wajar. Saya mau katakan bahwa ketika ada seseorang itu misalnya berbuat syirik atau kufur, ya, maka konsekuensi dari sini apa? Maka sikapnya muncul, dia nggak sholat. Karena sholat itu hanya bisa dilakukan dari pancaran iman. Iman yang benar. Ya, artinya apa? Hadis ini mengonfirmasi bahwa hubungan iman dengan sholat secara langsung. Ya, jadi orang bisa sholat itu kalau ada iman. Ya, orang bisa benar sholat itu karena ada iman. Kalau sudah mulai malas dan sebagainya, ada masalah pasti di iman. Kita sudah bahas penyakitnya, diantaranya nifak, orang munafik. Kan malas-malas tuh kalau sudah munafik itu. Masih ingat Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142? Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini kena penyakit. Nah, hadis ini, hadis Muslim pada pembahasan iman dan menerangkan tentang sholat, mengonfirmasi langsung keterkaitan antara iman dengan sholat. Sekaligus ini keterkaitan antara akidah dengan ibadah. Karena itu di Al-Quran, ini sholat itu disebut dengan iman. Langsung. Ya, coba buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 143. Ada? Quran surah 2 ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Terus sampai terus ke bawah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lihat ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ada? Ya. Dan tidak sedikit pun Allah akan menyia-nyiakan imanmu.
iman di situ, itu maknanya sholat. Dari mana taunya? Ya, itu iman maknanya sholat. Kenapa sholat disebut iman di ayat itu? Karena itu kisah tentang saat Nabi SAW dijamu itu, ya, dalam kesempatan siang. Ya, ada yang menyebutkan waktu siang, kemudian dijamu makan siang, kemudian tiba waktu sholat, beliau kemudian sholat. Ini dalam periode ba'da hijrah, ya, fase-fase madaniyah. Sedang sholat, ada riwayat mengatakan zuhur, ketika sedang sholat itu tiba-tiba turun ayat yang Al-Baqarah 144 itu. Ya, dulu kan nggak ada nomor, turun aja kan. Ya, sebelum diurutkan sempurna atas petunjuk dari malaikat Jibril bentuk tauqifi yang pernah saya jawab di pertemuan-pertemuan lampau. Maka turun kemudian perintah Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, untuk mengarahkan kiblat itu arah dalam ibadahnya ke arah Masjidil Haram yang sebelumnya ke Masjid Al-Aqsa. Maka mulai diarahkan ke Masjidil Haram. Berputar 180 derajat dari Masjidil Aqsa. Misal kita ilustrasikan ke sini misalnya kan. Nah, maka makmumnya kan di sini. Berputar Nabi 180 derajat menghadap ke sini. Makmumnya juga menghadap ke sini. Ikut. Ya. Nah, saat ayat ini turun, orang-orang yang tidak ikut dengan Nabi, ya di sekitaran Masjid Nabawi dan sebagainya, kan nggak tahu peristiwa ini. Ya, saya pernah ceritakan di pertemuan yang lalu kan. Begitu ini kembali, ya, ke Madinah. Kalau ini yang nanti ya terjadi peristiwa ini dikenal dengan Qiblatain saat kita kadang umrah atau haji mampir ke Qiblatain itu peristiwanya di situ. Saat kembali ya ke area sekitar Masjid Nabawi itu, ya ini kan langsung viral ini disampaikan ke sini. Ya, oh tadi ada wahyu begini, ayat begini, lah pada komen tuh. Komen-komen kan macam-macam. Ya, kalau sudah viral kan banyak yang komen. Ya, ada like, share, and comment gitu kan. Ini sudah di-share ke sini, mulai komen. Di antara komennya semua positif, ya, nggak ada yang negatif. Makanya tentang syariat itu dulu tuh nggak ada yang negatif komennya. Positif semua. Orang Islamnya ya, yang saya maksudkan kan kita bicara keislaman di sini. Makanya kalau ada orang mengaku Islam, komen negatif tentang syariat Islam, dipertanyakan keimanannya. Ya. Komennya positif semua. Terus status kami bagaimana? Yang zuhur tadi itu masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Bagaimana statusnya? Nah, Nabi kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, dijawab langsung, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadah yang kau kerjakan dengan iman kalian. Yang dimaksud salat kalian itu sudah tercatat benar adanya. Dah, karena kalian kerjakan sebelum ayat ini turun, kan? Kalian sudah kerjakan dalam keadaan apa? Tidak mengetahui ini. Sudah kalian lakukan dengan iman. Jadi ini menunjukkan bahwa kunci dari segala aktivitas ibadah itu kuncinya di sini. Pokoknya. Konektivitas kita dengan Allahnya. Ini yang ikhlas itu yang menentukan segalanya itu. Ya. Kualitas ini yang dipentingkan dalam Islam. Ini yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara erat antara apa? Salat dengan iman. Untuk menjawab dasar filosofis ini dengan dalil. Jadi secara logika terjawab, secara dalil terjawab. Pengen tambah lagi? Boleh. Pakai hadis misalnya, hadisnya ada, hadisnya kunci lagi. Tadi kan Quran sudah, hadis yang biasanya sudah, yang kunci, yang kunci sudah Allah berfirman kan, ya sudah dalam skema hadis. Jadi tingkatan antara Al-Quran, hadis, tengah-tengah hadis kunci itu. Ya, masih ingat populer sekali dari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah langsung berfirman dalam hadis kunci, disampaikan oleh Nabi. Apa bahasanya? Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat ya kepada dua bagian, antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Dan bagi hambaku aku berikan apapun yang kemudian dia minta jika benar salatnya. Maka apa yang disampaikan? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu, ibadah. Wa iyyaka nasta'in, iman. Bukankah dengan keimanan itu kita memohon kepada Allah? Ya kan? Bukankah karena iman itu kita minta kepada Allah? Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hubungan langsung antara ibadah dengan akidah. Makanya kalau akidah benar mintanya ke Allah, mohonnya ke Allah. Nanti Allah tunjukkan gimana cara memohon. Makanya turunan pembahasan asma, kemudian wasifat, ada nubuat tentang Nabi. Nabi nanti berikan gambaran dan sebagainya. Ini konsepsinya, hubungan langsung. Wali abdi masal. Ya,
Kalau Allah Azza wa Jalla, hadza baini wa baina abdi. Ini antara hubungan antara aku dengan hambaku, hak dan kewajiban. Ya. Apa hak hamba? Dijawab lagi di hadis lain. Ya. Hak hamba itu mendapatkan apapun yang Allah berikan, yang dijanjikan ya dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Ya. Untuk menyembah Allah. Ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus menyembah Allah, jangan musyrik kepada Allah. Jangan musyrik itu artinya beriman. Tuh. Hadis lagi. Lengkaplah kemudian alhamdulillah. Itu nanti populer dalam pembahasan di hadis itu, hakul ibad 'ala Allah wa haqqullahi 'alal ibad. Hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba. Ya, itu hubungan antara iman dan ibadah, akidah dan syariat. Jadi sudah terjawab nih secara filosofis, logika terpenuhi. Kenapa sholat? Ini. Apa dalilnya? Ini. Jelas ya? Nah, kapan itu diperintahkan? Susul lagi kan pertanyaan, harus sampai tuntas. Terus kapan diperintahkannya ini? Kejar aja terus, ya, kejar terus sampai dapat jawaban. Ini sudah ada, dalilnya sudah ada. Diperintahkannya kapan? Bisa dilacak lagi. Perintahkan langsung sama Allah kepada Rasulullah. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya. Apa dalil Isra Mi'raj? Dalil lagi, ada. Quran lagi. Quran surah ke-17. Al-Isra langsung suratnya Al-Isra ayat 1. Ya. Apalagi misalnya Quran surah ke-53 An-Najm dari ayat 14 ya sampai 15. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya. Silahkan dicek ya kalau nanti keliru nomor misalnya disampaikan supaya saya bisa koreksi. Ya. Ini Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun menunjukkan pada aspek ibadah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini istiwanya. Di An-Najm indaha inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Saat berada di sidratil muntaha, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Jibril, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra di ayat 13-nya. Menyaksikan Jibril, akhirnya ditemani kan oleh Jibril. Ya, pada kesempatan yang kedua, makanya di hadis-hadis sahih Nabi melihat dengan sempurna utuh Jibril bagaimana. Hadis-hadis sahih menyebutkan ini kan perkara gaib ya. Rukunnya iman, simpul kedua tentang malaikat. Ada 600 sayap dan sebagainya. Setiap jatuh itu ada mutiara dan seterusnya. Ini perkara iman. Nanti kalau mau lihat pas kembali ke akhirat. Nanti Allah tampakkan siapa yang kelihatan pertama, Jibril atau Mungkar Nakir. Allahu a'lam bissawab. Ini perkara iman. Nah, intinya apa? Diyakini adanya. Sejarah juga membuktikan, bisa dilacak waktunya. Kapan? Ya, setahun sebelum hijrah. Periode Makkiyah. Makkiyah. Ya. Pada usia 52 tahun. Pada 12 tahun mengemban risalah. Setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Year before hijrah. Nah, ini kan. Ini. Mau dicek lagi, kapan Ustadz bulannya? Oh, silahkan. Ya, Rabiul Awal. Ada pendapat Ibnu Katsir menyampaikan di Rabiul Awal. Ibnu Katsir di Rajab. Imam Nawawi menyampaikan Rabiul Awal. Imam Nawawi berpendapat Rabiul Awal. Di 27. Ya kan? Ibnu Katsir mengatakan di Rajab. Rajab. Di 27. Ada yang berpendapat Ramadan tanggal 17. Ya kan? Wajar karena itu dulu kan belum ada sensus. Kan belum ada sensus, belum ada macam-macam tanggal dan sebagainya. Umumnya menunjuk pada 27. Yang terkuat banyak di sini. Ada ini antara Rajab sampai ke Rabiul Awal, di antara bulan-bulan itu, selang-selang itu. Wajar kalau menunjukkan peristiwa demikian di antara selang bulan itu. Tapi disepakati terjadi, tahu semua. Ya. Usia 52 tahun peristiwanya terjadi. Kemudian juga Isra dan Mi'raj, ayatnya ada, kemudian dalilnya ada, hadisnya pun jelas, dan peristiwanya bisa dilacak dalam sejarah. Dan di buku-buku kita temukan dalam sirah. Dan bisa dipastikan, bisa dilihat, bisa dicek, sampai pembuktiannya ada. Ya, sampai bisa dibuktikan kekinian. Ya, saat Nabi ke Masjidil Aqsa itu, ada apa yang terjadi di perjalanan bagaimana, bisa dibuktikan. Sampai nanti jejaknya pun kalau ke Masjidil Aqsa di Palestina bisa kelihatan. Ya, jejak-jejak sejarah yang adanya.
Ya, sampai sekarang kalau dari mulai Masjidil Haram, ya, kalau nanti satu saat agak lebih enak senggang, kita tunjukkan ya dari mana posisinya Nabi sebelum berangkat, ada di mana, berangkatnya seperti apa, ya kan? Pulang-pulang nanti di Jabal Qubais, naik di mana Jabal Qubais itu, bagaimana tindakan Abu Jahal pada saat itu, bagaimana Abu Jahal mengejar Abu Bakar yang ada di tempat kediamannya yang sekarang ada Hotel Hilton itu. Kayak kalau Anda naik ke Hotel Hilton ke atas, ada musola di atas itu, ya. Naik tangga pakai eskalator ke atas, masuk, naik lagi tangga sedikit, ada itu Masjid Abu Bakar namanya. Itu rumahnya di situ dulu. Sampai dikejar-kejar. Ada kisahnya di sirah. Nyata sekali, ya. Ini dibuktikan semua. Jadi, waktu sudah, dalil sudah. Itu kan? Kemudian juga tinjauan filosofisnya sudah dan seterusnya. Belum selesai. Manfaatnya apa sih sholat? Apa manfaat sholat? Gimana kita menulisnya? Itu sudah. Ini apa manfaat sholat? Ya, masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Jawab pelan-pelan. Jadi dasar filosofi sudah, dalilnya sudah, sanad menjawab ini juga sudah. Sekarang apa manfaatnya? Ya, kenapa mengerjakan sholat dan sebagainya? Dari sisi manfaat, dari sisi logika sudah dijawab. 1. Ini yang dahsyat ya, yang saya sering katakan bahwa semua dalam Islam itu pokok-pokoknya terkorelasi. Jadi antara ini akidah, ibadah, bahkan turunannya muamalah sampai ke akhlak, itu nyambung semua, ada. Jadi kalau kita bicara ke manfaat, kalau ini kan mengonfirmasi yang ke sini, ke akidah, yang tadi itu. Kalau kita bicara manfaat, berarti aspeknya ke muamalah tuh. Ya, khususnya terkait dengan lingkungan. Karena ibadah sendiri adalah praktek muamalah kita dengan Allah, pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah. Kalau sudah bicara ke sini, umumnya kan arahnya ke sini nih. Ya, dampak kepada kehidupan kita dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, dengan kehidupan dan sebagainya. Maka Allah langsung menjawab, Allah sendiri yang langsung menjawab. 1. Manfaat sholat itu pertama, bisa melatih pribadi kita menjadi lebih baik. Menjadikan seseorang insan beriman menjadi baik. Masih ingat seseorang itu jadi baik kalau bisa mengelola dirinya kan, nafasnya, jiwanya, supaya tidak berdiri sendiri di sifat fujur. Dan masih ingat apa yang saya sampaikan dulu sekali, ya kan? Fujur itu kalau sudah berdiri sendiri diprovokasi setan, wujudnya kan 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, ya, dan turunan-turunannya, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, yang diingkari oleh hati, perbuatan-perbuatan nampak, ya mohon maaf sekali, berdusta, ya kan, merampok, membunuh, menipu, korupsi, dan sebagainya. Ya ini, nyogok, itu mungkar. Makanya saat nyogok kan hatinya mengingkari, saat korupsi hatinya mengingkari, saat tipu-tipu hatinya mengingkari, dan seterusnya. Ini, mungkar. Nah, sholat, kalau benar mengerjakannya, itu bisa mencegah ini semua. Dan pencegahan diutamakan. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati? Jadi kalau kita ingin mencegah diri berbuat ini dan menjadikan secara langsung menjadi baik, bertransformasi kepada soleh baik, maka ternyata latihan dasar pertama itu sholat. Maka dalil yang muncul Quran surah ke-29 tadi, ayat ke-45. Langsung saja kepada intinya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh, sholat yang dikerjakan sesuai ketentuan dan aturannya itu. Innas sholah, ingat alif lamnya. Terjemahkan alif lamnya. Innas sholata, bukan inna sholata, innas sholah. Sungguh, sholat yang dikerjakan dengan benar itu sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka hasil dari itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang sholat tapi masih nampak pada dirinya perilaku keji, fahsya dan mungkar, dicek ini. Boleh jadi sholatnya belum sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Karena orang dulu saat sholat diperintahkan sholat tuh bisa merubah diri dari jahiliyah jadi khairul ummah. Ya, sifat-sifat buruk itu hilang, bertransformasi di baik mulia. Bahkan langsung Allah yang menyaksikan.
kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan sebagai teladan untuk manusia. Ya, sosok-sosoknya banyak. Ya, nanti kalau di sirah bisa dirinci. Siapa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, sebelum salat. Ya, siapa lagi Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Ya, sebelum masuk Islam, sebelum salat, dan yang lain-lainnya. Anda bisa cek siapa mereka. Tapi setelah masuk Islam, salat dahsyat hasilnya. Ini ya. Nah, yang kedua, salat menghadirkan ketenangan kepada jiwa. Lebih tenang. Orang salat itu tenang bawaan jiwanya. Dan jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan perilaku yang menawan. Jiwa yang tenang melahirkan segala ide-ide yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Bikin status. Sumbernya kan dari sini. Jiwa yang tenang. Ya. Sedangkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28, sumber ketenangan itu zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati cenderung menjadi tenang. Zikir itu banyak. Baca Quran, zikir. Karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena itu orang-orang yang cenderung rajin baca Quran, cenderung menenangkan. Sekaligus solusi kalau sedang gelisah, buka mushaf. Baca Quran, gak usah bikin status. Bikin status tidak akan melahirkan kedamaian pada jiwa. Ya, hanya menambah kegelisahan. Karena setelah bikin status, nunggu baca komen. Siapa yang komen? Ya, hanya cuma buang-buang waktu, nambah segala hal. Ya kan? Nah, baik buka mushaf. Wudu, buka mushaf, baca Quran. Lahir ketenangan. Zikir, doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Makanya doa cenderung menenangkan. Anak belum pulang, ya pada waktunya. Gelisah wajar seorang ibu. Wudu, doa sama Allah, minta kebaikan. Ketenangan datang dulu, ikhtiar, cari dan seterusnya. Ya. Kemudian apa lagi? Kalimat thayyibah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, itu bagian dari zikir. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau tuntas salat, zikir kepada Allah. Quran surah ke-4 ayat 103. Makanya orang-orang yang zikir itu kelihatan tenang. Ya, ahli zikir itu tenang. Enggak ada ahli zikir emosian. Tenang. Ahli zikir itu tenang, auranya, karismanya, macam-macam itu. Zikir. Dan salat itu puncaknya zikir karena memadukan semua itu. Dalam salat ada takbir, Allahu akbar. Dalam salat ada tahmid, alhamdulillah. Dalam salat ada apa lagi? Ada tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam salat ada istighfar, Allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Dalam salat ada Al-Qur'an, Al-Fatihah, baca Al-Qur'an. Ya, dalam salat rukuk, sujud ada doa dan seterusnya. Gabungan. Makanya orang salat itu harusnya cenderung lebih tenang dan salat disebut zikir. Balik ke Quran surah 20 Thaha ayat 14. Disebutkan ketika Allah mengaitkan salat dengan iman, faedahnya zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku. Zikir kepada Allah itu puncaknya dalam salat. Makanya salat itu dahsyat. Jangankan salat saat mau dilakukan, tempat salatnya aja bikin tenang. Tempat salat itu kan masjid, musalla. Itu tempat paling favorit yang menenangkan. Makanya banyak orang tuh punya problem macam-macam tuh larinya ke masjid. Ya, walaupun cuma sekedar tiduran gitu. Coba lihat tuh, walaupun cuma sekedar tiduran pada musim-musim Ramadan tuh di kantor-kantor musola apa, karena menenangkan, emang tempatnya bikin tenang. Masuk, ya kan? Baru duduk samping AC, saking tenangnya tidur aja. Masya Allah. Ada yang nggak bangun lagi? Itu ya. Ini masjid itu tempat yang sangat menenangkan tuh di muka bumi. Saya ada kisah-kisah menarik lah tentang ini tuh, tapi supaya nggak terlalu melebar. Ini baru tempat sholatnya. Apalagi sholatnya jika dikerjakan dengan benar, memberikan kedamaian. Ya. 3. Ya. Sarana curhat terbaik yang mempercepat pengabulan doa. Ini, percepat terkabulnya doa. Sarana curhat terbaik kepada Allah. Ya, ingin menyampaikan apa? Curhat kita kan kepada Allah dalam bentuk doa. Ya. Gak ada solusinya curhat di media sosial, nambah-nambah persoalan. Ya. Suami punya masalah, ibu yang curhat, malah suami yang kena masalah lebih banyak lagi. Ya. Bisa-bisa jabatan kemudian diberhentikan, gitu kan?
Ya, yang curhat ibunya, suami yang kena masalah, repot tuh. Makanya jangan curhat di media sosial. Ya, anak curhat tentang bapak, bapak dan ibu kena masalah semua. Ya kan? Ini nggak usah di media sosial. Allah sudah memberikan media. Ya, kenapa Anda harus sok dan mendapatkan kesialan karena curhat di media sosial? Ya Allah sudah kasih sholat, jangan berdiri sendiri, masa nggak usah kreatif. Media sosial itu share aja yang baik-baik, gitu kan? Jangan menghadirkan sesuatu yang justru membuat kita lebih susah. Ini terkabul doa. Dalilnya apa? Quran surah ketiga contoh, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang divonis nggak mungkin, yang mustahil kata manusia punya keturunan. Karena maaf sekali istrinya divonis menopause dan mandul, ya kan? Nabi Zakaria sudah beranjak sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih. Ya, istri terutama divonis dengan hal-hal teknis secara medis yang katanya tidak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan? Curhatnya kepada Allah. Beliau sholat tuh, solusinya sholat. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrab itulah, di mihrabnya Maryam beliau berdoa. Sholat. Ya, nanti tahu sholatnya di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Ketika mereka mengatakan tidak mungkin, maka aku beralih kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Nah, itu tanda ya, itu fikih Quran tuh. Jadi kalau orang sudah mengatakan ini nggak mungkin bu, ini nggak bisa pak, itu tanda langsung dari Allah bahwa Allah ingin mengabulkan apa yang Anda mohonkan langsung tanpa perantara. Itu cintanya Allah itu. Makanya nggak boleh putus. Ya, nggak boleh putus hubungan dengan Allah itu nggak boleh. Ya, karena itu Nabi Zakaria sudah ngasih contoh yang di surah Maryam itu. Kalau kita baca dari ayat kedua itu, bahkan dari ayat pertama, kafa ya ain sad. Ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu, ya kan, nidaan khafiyya. Rabbi inni wa hadal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah, indah sekali. Ya Allah, aku ini selalu tidak pernah putus harapan kepadamu. Aku selalu berdoa, dari rambutku masih menghitam sampai memutih, fisik letih, tapi aku gak pernah putus dalam memohon rahmatmu, berharap kepadamu. Itu apa? Minta keturunan. Puncaknya dimohonkan tuh di mihrab itu dalam sholat. Mereka mengatakan mustahil. Dan inilah ya tanda pertamanya. Maka aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Langsung disebutkan di antara asmaul husnanya Wahhab, dengan memohon jadi Habli. Ya Allah yang pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku dari sisimu saja. Karena orang mengatakan gak mungkin, aku minta darimu saja. Ya, keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau yang pada maha mendengar pun belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Apa yang terjadi? Ayat 39-nya, perhatikan baik-baik. Pakai fa, tadi saya terangkan fa kepada Anda. Cepat seketika, itu baru dimohonkan, selesai permohonan, belum selesai sholatnya. Itu baru di awal bermohon. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Itu dalilnya. Fil mihrab. Maka seketika turun malaikat, sedangkan Nabi Zakaria itu masih berdiri dalam sholat. Masih berdiri. Artinya belum selesai sholatnya. Baru selesai berdoa. Seketika turun, menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beri kabar, kau akan punya anak. Dapat kabar dari Allah. Jadi kabulkan, akan punya anak. Istrimu akan mengandung. Ya, dan namanya diberikan oleh Allah Yahya. Hidup yang kata orang mustahil. Ada dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis, klinis, menopause dan mandul punya keturunan, kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi, terjadi. Mudah bagi Allah menjadikan segala yang bisa terjadi. Ya, dan itu mukjizat. Ya, nanti kalau Yahya itu lahir dari ibu rahimnya yang divonis sudah tidak mungkin mengandung dan melahirkan, nah, nanti kerabatnya Isa alaihissalam justru lahir dari rahim seorang ibu. Ya, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, sama-sama mukjizat tuh. Yahya kan pengantar pada risalah Nabi Isa. Yahya lahirnya dapat mukjizat. Apa di antara kelahiran mukjizatnya itu? Lahir dari ibu yang rahimnya divonis tidak mungkin mengandung melahirkan. Jadi, ya kan? Isa, Yesus Mesias lahir dari rahim seorang ibu, kan? Tanpa adanya laki-laki, ya kan? Dari proses ya biologis yang terjadi seperti normalnya. Itu dua-duanya mukjizat. Ya, dan sama-sama manusia dan tidak diklaim sebagai Tuhan. Ya kan? Adam dahsyat. Lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kan? Hawa dahsyat, lahir dari bagian seorang bapak, seorang ayah, seorang laki-laki. Jadi semua bagi Allah kalau mau terjadi, terjadi. Ya, yang lahir anak dari nggak ada bapak, nggak ada ibu, lahir dari seorang ibu tanpa laki-laki, tanpa ayah. Ya,
lahir dari bagian ayah tanpa ibu. Bisa terjadi. Lahir dari rahim yang bermasalah, ya namanya Allah berkuasa apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, kembali fokusnya ke sini. Ini dia dalilnya. Karena itu semua nabi itu kalau ada apapun mereka semua konektivitasnya ke Allah lewat salat. Semua nabi salat. Ya, tadi Nabi Isa, Yesus, Mesias salat. Ya, di Quran surah ke-19 ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah. Salat. Ya, Nabi Musa tadi Quran surah 20 ayat 14, salat. Nabi Ismail bahkan memerintahkan keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Ini para nabi rasul salat, curhat sama Allah, minta solusi. Ya, maka kita lebih layak untuk meneladaninya. Rasulullah itu puncaknya. Makanya Nabi Isa, Yesus, Mesias itu langsung mengatakan, ini nggak ada yang bisa nandingin ya Nabi Muhammad itu. Ya, yang lain salat, bagus salatnya para nabi rasul. Tapi ini Ahmad gitu ya. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, nanti ini Ahmad. Ahmad itu kan sifat ini. Ya, sifat penghambaan kepada Allah yang tinggi sekali. Ya, wajar sunnahnya aja bisa sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, dan enak aja ketika ditanya, kenapa mesti begini? Kau terjamin surga, madmun, ya, maksum, terjaga dari maksiat. Jawabannya santai ringan sekali. Afala akunu abdan syakura. Apakah boleh aku menjadi hamba yang mensyukuri dari semua itu? Ini. Nah, jadi salat itu mempercepat terkabulnya doa. Mau tambah lagi? Mau lewat sedikit nih. Tambah dikit ya. Tambah dikit ya. Salat mempercepat hadirnya kesuksesan dan kebahagiaan. Ya. Kita gabungkan 4 dan 5. Mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Sukses dan bahagia. Ya, komplit tuh 5. Salatnya 5 waktu, 5 faidah. Sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan sukses bahagia ini, namanya falah. Singkatnya begitu. Falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris Arab, falah itu success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Falah. Orang yang menggenggam kesuksesan kebahagiaan itu disebut aflah. Ini kata dasarnya falaha. Ya, kata dasar awalnya sekali. Kalau menggenggam kesuksesan kebahagiaan tinggal tambahkan hamzah, pindahkan harakat fathah ke sini jadi a. Ini sukun aflaha. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Saya lagi ke sini orang beriman. Ya, Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman, kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat. Ya. Dan ini yang paling diharapkan oleh manusia. Ya, tingkat tertingginya itu kan ini, iman. Jadi tingkat tertinggi insan beriman itu, pokoknya terserah. Yang penting saya sholat itu karena Allah perintahkan. Itu aja. Karena saya beriman, saya sholat. Ya, tapi kan tadi saya katakan, ada yang ciri khas anak-anak, ada yang orang dewasa matang dengan kedewasaan dan akalnya, ada yang dewasa kekanak-kanakan, masih nanya juga dan sebagainya. Ya, maka butuh motivasi. Apa di antara motivasi yang terkuatnya ini? Sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Nah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ini bahagianya dunia akhirat. Suksesnya dunia akhirat. Coba lihat. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Tuh. Ayo sukses, ayo bahagia. Karena itu, kalau kita ngaji sirah, saya kira sangat pantas itu pelajaran sirah itu jadi kurikulum pokok dalam pembelajaran. Karena praktek di semua ada dalam sirah. Ya, saya agak khawatir ya anak-anak sekarang itu lebih kenal dengan bahkan yang fiktif-fiktif itu. Ya, yang fiktif kan nggak ada sama sekali gitu. Apalagi ada yang sekarang-sekarang ini, ya tokoh-tokoh macam-macam yang fiksi. Ya taruhlah yang ya Batman, Superman, Pokemon, Doraemon, apalagi itu macam-macam lah. Ya dulu ada Senseiya, Shiryu, Yoga, terus Andromeda macam-macam dan seterusnya. Ya Son Goku, Son Gohan dan seterusnya macam-macam. Itu kan fiktif tuh dimunculkan. Nah sekarang sudah ada macam-macam lagi tuh. Ya saya ngerti dunia sekarang itu anak-anak tuh. Dan macam-macam. Tapi saya khawatir ketika tidak kenal dengan yang real, yang faktual, yang fakta. Kita itu punya semua buktinya, bukan imajinatif, bukan fiktif, sifatnya nyata semua. Tokoh-tokoh superhero kita itu banyak sekali. Kitab-kitab bisa ditampilkan. Makanya saya sarankan ya penerbit-penerbit, penulis-penulis, munculkan tuh yang nyata-nyata itu. Supaya diketahui anak-anak kita sekarang di sekolah tuh pakai yang itu.
Ya, munculkan supaya kenal. Utsman itu kebangetan kayanya, Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Nomor tingkat tertinggi. Ya, kan kaya paling dasar, kaya banget, tengah-tengah, kebangetan kayanya paling tinggi. Ya. Tapi bagaimana mereka meraih status itu? Kan kaya waktu jahiliyah sudah kaya. Ya kan awal masuk Islam kaya banget. Begitu sempurna, ada risalah salat dan sebagainya, kebangetan kayanya. Ternyata yang paling dahsyat itu apa? Mereka tuh menikmati semua hasil yang didapatkan itu, kebahagiaan tertingginya, itu ternyata saat sholat. Karena apa yang mereka dapatkan itu sebagai pembuktian janji Allah dari sholat mereka yang sempurna itu. Ya, makanya mereka menikmati sekali sholat. Buka kitab Imam An-Nawawi itu dalam At-Tibyan. Itu Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi sampai menyampaikan seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu nggak pernah meninggalkan malam kecuali sampai menikmati tahajudnya dengan sempurna. Sampai rata-rata khatam Al-Quran. Rata-rata itu. Itu semua yang sukses-sukses itu sholat. Ya, karena apa? Karena cara pandang mereka berbeda. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na. Yes, ya Allah, siap. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Dan spiritnya pakai iman. Yakin betul bahwa dengan sholat itu pasti semua urusan selesai. Pasti bahagia. Kan kembalinya ke sini puncaknya nih. Ini kan mengoneksikan kita dengan Allah. Ya. Begitu sholatnya pakai iman, ini hadir, datang dengan cepat. Makanya terbukti, begitu terbukti mereka merasakan, mereka nikmati sholatnya. Dan sudah menganggap kecil semua selain sholat. Makanya mereka katakan, dibimbing oleh Nabi kan jelas, Allahu Akbar. Sekarang yang paling tinggi Allah segalanya. Yang lain kecil semua. Ya, nilainya kecil tuh. Udah dunia itu kalaupun ada manfaatnya mungkin ya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi melihatnya kecil aja, jadi nggak biasa aja. Makanya Nabi itu komennya sederhana tentang harta. Ya, kata Nabi, umatku kaya itu biasa. Jadi jangan menganggap luar biasa kekayaan itu biasa. Kata Rasulullah, yang dikhawatirkan itu adalah umatku yang kaya yang tidak bisa memanage kekayaannya dengan baik. Kaya itu biasa. Nah ini gambarannya nih. Ya. Keberhasilan, kesuksesan, dan seterusnya, ini solusinya ada di sini. Dan ini kan amalan pertama takwa yang mengonfirmasi iman. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Amalan pertamanya apa untuk mengonfirmasi iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Karena itu ketika kita sholat, itu amalan pertama mengonfirmasi takwa. Sedangkan takwa pokoknya ini, 6 pokok keimanan ini. Sedangkan di ayat lain, kalau mampu meningkatkan ini, apa feedbacknya ke kehidupan kita, ke aspek muamalah itu? Quran surah 65 ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkatkan takwanya semakin meningkat, ya kan? Diberikan solusi dalam setiap kehidupannya. Ada masalah, selesai. Dan implementasi ini apa? Lewat sholat. Makanya banyak orang yang punya masalah, selesai di hamparan sajadah, bentangkan, selesai. Ada yang nggak tuntas-tuntas, masalah kecil karena cuma pakai ego, intelektualitas, harta, nggak tuntas-tuntas. Ini, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki berkah. Makanya nggak banyak tuntutan dalam hidupnya, nggak jadi beban. Ya, apalagi wattaqullaha la'allakum tuflihun, cenderung bahagia. Apalagi wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ya, ditambah pengetahuan. Karena itu orang-orang dulu itu dari awal pendidikan pertamanya pada anak-anak, pendidikan ini itu sholat, pendidikan diri sholat. Dan ini syarat Nabi. Ya, dari sejak 7 tahun tekankan sholat itu, 10 tahun berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya, saya kurang sepakat dengan terjemahan pukul. Ya, karena penjabaran pukul itu bisa berbeda. Kalau di Arab itu standar biasa itu. Ya, di kita nanti bisa ada aktivis HAM dan KPAI atau yang lain-lain dan seterusnya yang tidak mengerti. Makanya penerjemahan daraba itu jangan selalu diartikan dengan memukul, tidak. Ya, daraba itu bisa diartikan memberi pelajaran, contoh. Ya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, itu contoh di ayatnya Quran surah kedua ayat 26. Jadi bikin pelajaran yang membuat dia mengerti bahwa sholat itu penting. Contoh, ya, tahan uang jajannya. Ya, janji untuk liburan ditahan dulu sampai sholatnya betul. Itu kan anak-anak, namanya anak-anak. Ya kan? Nanti kalau sudah dewasa dia mengerti jadi kebiasaan. Nah, ini gambarannya. Inilah muqaddimah untuk khusus pembahasan dari detail. Kalau yang sebelumnya kan ibadah, kalau ini muqaddimah sholat. Ya, muqaddimah sholat, aplikasi dari muqaddimah ibadah. Nah, kita belum masuk ke pembahasannya. Kan kita belum bahas sholat itu apa. Kan kita belum bahas dari tadi. Ya itu kan udah 2 jam lebih kita ngaji kan. Tapi kan kita belum bahas. Jadi sholat itu apa? Belum kita jawab. Nanti pertemuan berikutnya.
Kita baru membahas tentang kenapa harus sholat, apa dalilnya, kapan itu disyariatkan, apa manfaatnya, baru sampai di situ. Sehingga dengan mendapatkan itu, kalau adzan berkumandang, alhamdulillah. Nah, cara pandangnya sudah beda. Allahu Akbar, Masya Allah, kunci kebahagiaan. Udah tiba. Ya kan? Ini waktunya saya minta. Ini nih inti sukses saya nih. Ya, kalau sudah cara pandangnya begitu, nggak jadi beban. Sudah tidak menjadi beban dalam kehidupan. Ya, tinggal nanti sekarang, apakah semua orang yang sholat itu bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Belum tentu kalau tidak sesuai ketentuan dan caranya. Karena itulah pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti apa cara sholat yang dimaksudkan. Bagaimana hikmah ya dari semua gerakan dan bacaan sholat itu? Apa maknanya? Bukan hanya caranya, ya caranya, maknanya, hikmahnya, sehingga kita setiap bergerak, berkata, bertutur dalam sholat, berdoa, kita paham, mengerti apa yang dibaca, khusyuk kita dapatkan, dan lebih daripada itu manfaat kita bisa raih. Dan semua bersumber dari referensi yang telah disampaikan. Jadi kalau saya taruh di meja agak banyak, ya saya suka agak ini ya, bukan bingung sebetulnya, tapi lebih bagaimana cara menyajikan kepada Anda ketika ada yang bertanya, Ustaz referensinya dari mana? Saya sarankan ikutin aja dulu ya. Ikutin dulu, saya pun ini sedang merumuskan supaya mudah karena saya kumpulkan agak banyak gitu. Ya di buku fikih nanti 4 mazhab itu insya Allah kita sudah gali. Kemudian nanti ada yang kitab-kitab hadis untuk dalil, di Quran jelas. Sampai saya juga melihat di Indonesia itu ada buku-buku apa gitu yang dipelajari. Supaya bisa melihat kecenderungan masyarakat, kita nanti riset dari situ. Dan kita siapkan nanti satu buku yang menggabungkan apa yang kita bahas ini. Ya, jadi kalau Anda tanya, Ustadz di kitab mana? Saya ambil contoh deh sedikit. Ini baru sebagian nih, sebagian kecil sekali. Ini yang hunting saya ke toko buku di Indonesia. Ya. Nah, ini, ya saya suka main-main tuh ke toko-toko buku di Indonesia itu. Ya, waktu-waktu senggang. Nah, lagi ya, nih. Tentang sholat semua nih. Ya. Nah ini tentang sholat nih. Ini yang ada di Indonesia nih rata-rata. Saya kalau ke toko buku cari. Jadi kalau saya mau bahas biasanya tentang sholat. Nah kalau kita kan kitab-kitab insya Allah sudah ada. Ya kitab apa namanya? Fikih misalnya. Al-Um kita punya. Nanti misalnya yang di Sandar Santi di Indonesia. Ini yang nah ini yang turunan dasar ya. Nah ini nanti Qurratul Ain ya. Nah, Qurratul Ain nanti ini madhabnya Imam Syafi'i ya turunannya Syekh Malibari ini. Nanti di syarahnya nanti ada Fathul Mu'in. Nih 2 jilid Fathul Mu'in. Ya. Dasarnya nanti untuk membantu ini pemahamannya nanti ada yang Anatut Talibin hasyiahnya 4 jilid nih ya. Nah nanti dasar pokoknya ada Fathul Wahhab contohnya yang ini baru Syafi'i nih. Nanti ada Al-Um juga. Al-Um kemarin udah saya contohkan ya di Al-Um. Al-Um sendiri ada 9 jilid ya yang kita dapati itu. 1 kemarin udah kita contohkan masih di sini pembahasannya. Oh yang di bawah nih ada Al-Um. Nah ini yang Imam Syafi'inya ya. Nah ini nanti Musnad Ahmad 16 jilid sendiri ya. Musnad Ahmad tuh 16 jilid itu di pojok tuh ya, 16 jilid sendiri. Dan 16 jilid nanti yang Abu Hanifah juga kita munculkan. Kemudian Imam Malik ada Muwatta. Saya kan di Libya kuliah, jadi kuliah itu ada di Madzhab Maliki. Jadi juga insya Allah sudah mempelajari itu, langsung belajar dari Maliki. Jadi kita bisa turunkan lengkap tuh insya Allah 4 mazhab. Nah ini yang di Indonesia nih. Ya jadi saya setelah belajar, riset dulu ke toko-toko buku di Indonesia ada buku apa aja gitu kita baca. Macam-macam yang nyambungnya ke Hambali misalnya ini kan. Yang sifat sholatnya, sifat sholat Nabi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kan? Nah yang teman-teman apa namanya yang menyampaikan salafi dan sebagainya ini rata-rata ke sini, ya kan? Jadi ada yang versinya Syekh Al-Albani yang terjemahan bahasa Indonesianya juga saya dapatkan nih, gitu ya. Nanti kita pelajari kenapa begini kita sampaikan. Ini yang 4 mazhab. Ini yang sifat salat nabinya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syafi'i. Ya, macam-macam ya. Ini Said Sabiq juga ada di dalam salat. Ya, macam-macam. Ini insyaallah yang tradisionalis juga yang apa namanya?
di NU kan tadi pakai banyak hal yang Fathul Mu'in, Fathul Wahab, yang fikih tradisionalisnya, karya Ki Haji Muhyiddin Abdul Samadnya. Macam-macam nanti kita kumpulkan. Ini yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, tapi saya sarankan, maksud saya hanya ingin tunjukkan bahwa insya Allah yang ada di Indonesia itu, ya, yang ada di toko buku rata-rata sih sudah ada. Jadi saya sudah baca nih, ya, macam-macam sudah lihat, sudah kita kumpulkan. Dan karena kita kan sudah belajar di induknya, jadi di induknya kita turunkan aja. Ya, ini maksudnya gini, kayak suka dapat pertanyaan, Ustadz referensinya bukunya apa? Ya inilah. Jadi kalau Anda mau belajar, ya Anda harus baca semua ini. Ya, jadi untuk memudahkan ya udah Anda ikuti aja gitu apa yang saya sampaikan. Jadi kalau nanya, Ustadz referensinya dari mana tuh? Ngarang-ngarang sendiri apa tidak? Ya ini aja, nanti Anda main, Anda baca semua tuh. Ya, dari apa yang telah ada. Ini tentang sholat semua. Ya, ada yang bahas tentang kesalahan, tentang ini ya nggak apa-apa lah, itu kan persepsi masing-masing. Yang ada yang ini sudah ada terjemahan kayak Nadharat fi ma'ani salat, jadi terjemah salat penuh makna dan seterusnya. Ya. Ada kitab-kitab yang membahas hikmah, ini Asrarus Salat. Ya, nanti tentang hikmah kita akan banyak bahas tentang ini. Dengan Nadharat fi ma'ani salat, kita punya Nadharat tuh. Saya beli di Tripoli. Nah ini nih, Nadharat fi ma'ani salat. Jadi kenapa takbir begini angkat tangannya? Ya, kalau masalah kita tentang caranya, fikih nanti. Bagaimana cara mengangkat tangan? Bagaimana posisi jarinya, menghadapnya seperti apa, itu nanti persoalan fikih. Tapi kalau apa maknanya kita mengangkat begini, persoalan hikmah, kitabnya ada, ya kan? Nah, kalau persoalan dalil ke Quran, ke hadis, nanti kitab-kitab hadis dengan tafsir-tafsir nanti kita akan munculkan. Insya Allah setiap pembahasan tentang makna salat, tentang gerakan dari awal sampai akhir, kita akan kaji berdasarkan tinjauan-tinjauan fikih dan juga mengacu pada referensi-referensi yang ada. Tentu ini bukan keseluruhannya. Ya, tentu ini bukan penyempurnaannya. Masih banyak dari guru-guru lain yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Ini hanya gambaran kecil yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa kita dapati. Itu saja. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa apa yang kita kaji ada dasar-dasar yang kita bisa jadikan patokan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita pelajari benar. Dan kalau sudah belajar seperti ini, insya Allah sikap kita bisa lebih bijak. Ya, lebih mengetahui dengan wawasan yang luas. Kalau teman-teman kita begini, oh ini dalilnya ini. Bahkan kita bisa insya Allah memahami kalau yang nggak ada dalil itu begitu. Yaitu yang nggak ada dalilnya kita pun menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lembut, sehingga dengan itu bisa didapatkan risalah keagamaan ini dengan diterima dengan hati yang lapang dan sikap-sikap yang mulia. Sekira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian di hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna muqimis salata wa min dhurriyyatina ya arhamar rahimin. Mu'minina bika ya arhamar rahimin wa bi rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.